Wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pagi ini Improve bisa mengadakan webinar yang memang sudah lama tidak kami lakukan begitu, dikarenakan ada beberapa hal lah seperti itu. Nah, dikarenakan ini di pagi hari, saya ingin menyapa teman-teman, sahabat Improve semuanya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan salam sehat. Walaupun PPKM sekarang sudah level 1, sepertinya sudah new normal, back to normal, tapi saya harap teman-teman semuanya tetap menjaga protokol kesehatan, karena juga ada indikasi kenaikan ya, tapi mudah-mudahan dengan imun yang baik, dengan kita sehat, begitu, insya Allah mudah-mudahan menjadi lebih kuat staminanya, bisa melakukan aktivitas, begitu ya, dan tentu saja katanya jangan lupa bahagia, supaya imunnya kuat. Demikian ya, Bu Denrich ya. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dianingrum, host untuk pagi ini, dan saya juga sebagai moderator. Nah, saya perkenalkan dulu mengenai kami, Improve Education Consulting, yang ada di Bekasi nih, teman-teman di Bekasi. Kami ada di Jatimulati. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu mengenai profil kami. Improve Education Consulting ini filosofinya adalah achieve better. Jadi kami meyakini setiap orang itu punya kondisi yang baik, dan dengan improve mudah-mudahan bisa lebih melejitkan potensinya. Jadi fokusnya lebih menggunakan kepada strength based approach. Nah, ini adalah video profil kami. Oke, baik, profil video kami secara singkat dan sederhana, tapi mudah-mudahan memberikan makna buat masyarakat ya, karena sebaik-baik manusia ada memberikan manfaat, dan saya pikir juga sebaik-baiknya yang namanya institusi adalah juga dapat memberikan manfaat. Jadi lokasinya di Bekasi, berdiri tahun 2017, dan saya direktur dan juga pendiri daripada Improve Education Consulting, Achieve Better. Karena kami percaya setiap orang itu punya yang namanya kekuatan, kelebihan, dan kami juga percaya dengan yang ada potensi dalam diri kita itu bisa dikembangkan. Nah, sepertinya jangan panjang-panjang nih pembukaan dari saya, karena saya melihat antusiasme dari peserta nih, karena tema pagi ini tuh menarik banget, komunikasi pasangan. Jadi dalam pekerjaan saya sebagai seorang brain spotting terapis, saya juga banyak menangani kasus-kasus yang permasalahannya itu di rumah tangga. Jadi menurut daripada survei yang pernah saya baca, penelitian, salah satu penyebab perceraian atau pertengkaran dalam pernikahan itu adalah komunikasi. Komunikasi yang mandek. Komunikasi yang mandek sehingga kadang-kadang tidak bisa disampaikan. Akhirnya disimpan, semakin besar, dan akhirnya pecah. Padahal dengan komunikasi yang baik, efektif, efisien gitu ya. Apakah ada efisien? Nanti kita tanyakan kepada narasumbernya nih. Yang positif, yang baik pastinya positif, kemudian juga yang sehat dan menyenangkan antara suami dan istri, maka masalah itu dapat diselesaikan. Dan tentu saja dapat menjembatani yang namanya perbedaan. Bicara tentang perbedaan nih, nah, saya ingat tahun-tahun pertama pernikahan saya itu struggling banget. Saya walaupun namanya Dianingrum, seperti orang Sunda, tapi asli swear orang Kalimantan Barat. Jadi saya orang Singkawang, yang kalau ngomong itu kenceng. Nah, suami saya, walaupun dia besar di Medan, tapi orang Jawa. Jadi soft spoken banget.
Kebayangkan teman-teman improve semuanya ya, sahabat improve, ketika saya komunikasi itu suka nggak nyambung. Saya tipenya kalau ada masalah tuh pengennya ngomong langsung, selesai. Suami saya suka didiemin dulu begitu. Nah itu saya jadinya gelisah banget. Jadi saya merasa bahwa saya nggak mau tidur bawa masalah, tapi di satu sisi suami butuh waktu untuk dia berpikir dulu begitu untuk menyelesaikan masalah. Nah itu deh, kebayang banget tahun-tahun pertama. Apalagi kami juga 3 bulan pendekatan kemudian langsung menikah begitu ya. Jadi setahun pertama itu kayaknya happy tapi derayan air matanya juga banyak tuh. Dan Rich. Sampai kemudian ketika pandemi ya, setelah kami berumah tangga sekitar 24 tahun, dan ketika pandemi datang, alhamdulillah diberikan anugerah ya, artinya lebih memahami, saling memahami satu sama lain. Sehingga pandemi kemarin itu adem ayem. Tetapi mungkin banyak juga di antara kita yang punya problem nih dalam komunikasi. Dan di sini kita bukan untuk judgement ya, wah kenapa sih begini begitu tuh, enggak. Kita di sini sama-sama duduk bersama di online Zoom meeting ini untuk mencari solusi. Mungkin nanti akan mendapatkan insight baru yang bisa kita pergunakan dalam pernikahan kita. Yang jelas tidak ada kata terlambat. Untuk kita mempelajari sesuatu hal yang mungkin nanti akan membawa kebaikan kepada diri kita dan juga pasangan dan juga keluarga. Nah, saya akan perkenalkan narasumber kita yang kece banget, Ibu Denrich Susuryadi. Denrich ya Bu ya, saya jangan sampai saya salah spelling nih. Saya pertama kali kenal Bu Denrich ketika kami sama-sama di workshop transgenerational psikoterapi. Ketika melihat Bu Denrich itu yang pertama dengar namanya itu sangat unik sehingga cepat sekali saya ingat. Padahal biasanya kesulitan sekali saya menghafal nama, Bu. Ya, jadi ketika dengan Bu Denrich itu saya langsung Denrich gitu, dan saya ingat Bu Denrich juga pernah bilang bahwa saya itu termasuk pertama kali menyebut nama yang benar begitu ya tentang nama Ibu. Nah, oke. Nah, saya perkenalkan kepada sahabat Improve, Ibu Denrich adalah psikolog, Master of Psikologi ya. Kemudian juga di psikologi klinis ya Bu Denrich ya, di Marfosa, kemudian juga dosen di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanegara Jakarta ya Bu Denrich. Oke. Nah Bu Denrich ini banyak sekali menjadi narasumber, speakers di mana-mana. Dan kalau saya ikuti IG beliau, saya agak stalker nih ke Bu Denrich gitu, seneng banget gitu ya. Baik masalah pengasuhan parenting, kemudian juga masalah anak-anak remaja komunikasi, kemudian juga pasangan, beliau adalah expertnya, pakarnya. Nah, Bu Denrich, saya ucapkan selamat datang, selamat pagi di webinar ini, apa kabar? Iya, terima kasih Mbak Dia. Kabar saya baik, alhamdulillah banget, puji Tuhan. Alhamdulillah. Senang ya bisa kenalan, bisa join sama acaranya Mbak Dia nih. Kayaknya kayaknya kita memang butuh banyak jejaring ya Mbak ya, supaya makin Betul. banyak juga teman-teman. Ini kan sekarang kan ada teman-teman sahabat-sahabat Improve ya yang sudah hadir. Kayaknya kita mesti sama-sama saling sharing gitu ya, ibaratnya kalau seperti sel saraf itu harus connecting each other gitu ya, satu-satu gitu ya, supaya makin banyak setrumannya, makin luas daerahnya, biasanya kita jadi makin pinter gitu. Nah, jadi jadi makin cerdas gitu ya. Ya, senang-senang Mbak bisa join di sini Mbak. Oke, alhamdulillah ya, kami juga senang banget. Maka saya bilang seperti mendapat rezeki nih, Bu Denrich bisa sharing di sini. Nah, teman-teman semua, sebelum kegiatan ini nanti akan ada mungkin pengantar dulu sama oleh Bu Denrich, kemudian nanti akan ada kita ngobrol-ngobrol nih, menjawab pertanyaan daripada sahabat Improve yang sudah dikirimkan melalui Bitly, kemudian nanti juga akan memberikan kesempatan kepada sahabat yang hadir di sini untuk bertanya langsung dengan Bu Denrich. Nah, kita mulai saja. Bu Denrich, silakan apa yang kira-kira bisa kita pikirkan ya, atau hal-hal yang mungkin terkait dengan pernikahan, dalam hal ini komunikasi pasangan. Silahkan. Ya, terima kasih Mbak Dia. Iya, sahabat Improve semuanya, hari ini spesialnya adalah saya nggak pakai materi, ya. Loh kok kenapa sih Bu Denrich, wah pelit nih nggak mau bagi-bagi materi, ya. Sebenarnya saya hari ini mau tampil beda, karena yang pasti pertama itu, ini urusannya talk show ya,
harus banyak talk-nya daripada show-nya. Ya Bu ya, kita masih show banget ya dari show bicara. Kemudian mungkin kita juga sambil melatih kemampuan bicara kita ya Mbak Dia ya. Udah Betul. sering ngomong jadi harus dilatih. Nah, kemudian yang pasti yang terakhir adalah saya mau mengajak teman-teman semua untuk lebih banyak mendengarkan. Jadi sambil kita talk show, saya bicara, saya berkomunikasi dengan sahabat improve semuanya. Mungkin juga sambil nanti ya saling timbal balik dengan Mbak Dia. Teman-teman sahabat improve semuanya juga akan berlatih untuk lebih sabar untuk mendengarkan. Karena sepanjang acara ini kita mendengarkan, tidak melihat sesuatu. Ya, kalau melihat itu pakai mata, visual. Kalau sekarang kita lebih banyak mendengarkan. Kita gunakan telinga kita ya. Boleh nih kalau sambil dibuka ya telinganya. Iya, Nah, oke. betul ya Siap, Mbak teman-teman ya. Ya. Nah, ini adalah keyword saya dulu, mendengarkan. Ya. Kalau mau ngomong, kalau bicara tentang komunikasi pasangan, yang pasti teman-teman kita semua perlu ingat dulu bahwa kalau yang namanya komunikasi itu artinya beda banget dengan yang namanya bicara. Bicara ya hanya sekedar bicara, ngomong gitu ya, ngobrol, ngomong ya, mengekspresikan kata-kata terhadap orang yang kita tuju. Sedangkan komunikasi itu sebenarnya kalau dari definisinya kan harus ada dua orang yang saling menyampaikan pesan. Jadi ada penyampaian pesan, ada yang menerima pesan, dan pesan itu dipahami, ya kan? Itu semuanya serba timbal balik. Sedangkan kalau bicara, belum tentu kita akan berharap ada respon. Ya, ngobrol bisa jadi mungkin tujuan pesan itu disampaikan juga tidak khusus gitu ya, nggak spesial banget gitu. Nah, apalagi kalau dalam bicara tentang komunikasi pasangan. Berarti harus ada pasangan yang hadir di situ, ada pasangan yang harus saling bertukar kata-kata, ya kan, penyampaian pesan, dikirim pesannya set gitu ya. Habis itu pesannya itu ditangkap, gitu ya, diterima, kemudian dipahami. Itu ada prosesnya sendiri gitu ya. Jadi tidak sesimpel misalnya kalau mungkin ada teman-teman sahabat improve yang bertanya gitu ya. Saya nih udah sering banget ngomong sama pasangan saya gitu, tapi pasangan saya tuh nggak mau menjawab gitu, dia diem aja misalnya. Lah, berarti pemahaman tentang komunikasi pasangan ini yang masih belum fix gitu ya, belum disepakati oleh kita berdua. Ya, jadi nanti PR-nya gimana caranya mengajak pasangan saya berkomunikasi, bukan sekedar berbicara. Kalau berbicara ya dia bicaranya A, pasangan saya bicaranya B, ya otomatis apa? Nggak nyambung tadi. Ya, kalau tadi Mbak Dia sempat cerita, Mbak Dia ini orang Singkawang ya, kalau suami orang Jawa. Nah, kalau saya terbalik, suami saya orang Singkawang yang dibesarkan di Jakarta, tapi kan keluarganya kan suaranya kencang-kencang ya Mbak Dia ya. That's why mungkin kenapa saya semuanya. Saya terkonektif dengan Mbak Dia. Keluarganya suami saya itu bisnisnya biasa konveksi, orang Singkawang ya, konveksi sablon gitu ya, itu udah jagonya mereka. Itu konveksi itu ruangannya besar, jadi mau nggak mau teriak ngomongnya seperti berteriak-teriak ya. Sedangkan saya, ayah saya itu orang Solo, ibu saya orang Sunda, Bandung. Nah, lengkap pula ya. Jadi kalau saya dalam di keluarga tuh ya, kalau ngomong tuh semuanya lembut gitu. Kalau ngasih tahu tuh Mbok, ya begini loh nak, gitu ya, Nduk, gitu ya. Atau pakai bahasa Sunda gitu, Sundanya Sunda halus gitu ya. Atau ya kalau Jawa tuh panjenengan gitu ya, Bu. Jadi begitu saya masuk ke dalam keluarga suami saya yang komunikasinya itu blak-blakan, kenceng, itu kalau suruh makan itu kayak dibentak-bentak gitu. Padahal disuruh makan, dan tawarin makan gitu. Makan itu, makan. Ayo cepetan makan. Enak itu. Saya sampai syok. Saya jadi ketawa ya. Saya sampai syok gitu. Dan saya tanya sama waktu itu masih pacar ya. Saya tanya sama pacar saya nih, mantan suami sama mantan pacar saya. Saya tanya gini, "Mama kamu tuh marah ya sama saya?" Enggak. Kamu cuma ditawarin makan gitu. Kamu nggak usah baper gitu. Kalau dulu sebutannya nggak usah sensi lah gitu ya.
Oke, nah berangsur-angsur gitu ya, shock terapi saya di keluarganya dia itu lama-lama biasa aja gitu ya, karena ternyata banyak dari kakak-kakak suami saya yang akhirnya menikah dengan orang Tegal, menikah dengan orang Jakarta, kita campur-campur lah gitu ya. Jadi saya ketemu dengan ipar yang ngomongnya juga halus, oke gitu ya. Nah memang PR berat banget ya, latar belakang suku budaya Indonesia itu luar biasa. Jadi bahkan mungkin kalau sahabat Improve menyadari ya, saya itu kan ada turunan Chinese-nya ya. Chinese pun juga beragam gitu, Chinese Medan, Chinese Kalimantan, Chinese Jawa, itu sangat beda gitu. Jadi sama gitu. Jadi memang PR. Nah, ketika saya menjalani, ketika saya sedikit sharing gitu ya tentang komunikasi dengan pasangan, itu juga PR kok. Gitu. Itu juga yang menjadi basic dasar kenapa teman-teman yuk semangat yuk kita jalin komunikasi yang baik sama pasangan, karena kita semua pasti pernah mengalami peperangan itu gitu ya. Saya kalau ibu Mbak Dia kan udah nikahnya lebih lama ya, pasti ya anak-anaknya udah jauh lebih besar. Saya 19 tahun menikah, baru mungkin berasa lebih satu melodi, satu irama itu di atas 10 tahun menikah. Ya, waktu pandemi ini juga berasa kami saling jegar-jeger gitu, yang satu jadi Thor, yang satu jadi Iron Man, tapi ya malahan sekarang lebih getting along-nya lebih enak gitu ya. Nah, pada pasangan kenapa komunikasi jadi lebih berat? Karena udah ada faktor pribadinya gitu ya, udah banyak aspek. Kalau mau diibaratkan, mungkin komunikasi pasangan itu seperti pembuluh darah. Ya, kalau kita perumpamaan. Kalau pembuluh darahnya ini lancar, semua urusan lancar, percayalah. Urusan hubungan seksual kita dengan pasangan, keintiman kita, mau keluarga pasangan atau keluarga kita gedebak-gedebuk banyak masalah, tapi kita akan tetap rukun-rukun aja. Masalah pengasuhan, masalah keuangan, semua deh pokoknya. Ya, jadi kaki, tangan, kepala kita tuh sehat-sehat aja. Kita bisa aktif gitu, bekerja, olahraga dan lain sebagainya. Begitu ada satu pembuluh darah yang tersumbat, amit-amit, ya istilahnya stroke, aneurism, selesai semuanya. Pasti error di satu sisi, error lagi di sisi lain gitu ya. Dan ujung-ujungnya adalah semua hidup berkesan, kehidupan rumah tangga, kehidupan kita dengan pasangan itu kayaknya jadinya ruwet banget gitu. Semuanya nggak ada yang benar, karena semuanya korslet. Nah, itulah makanya mengapa komunikasi pasangan itu yang paling berat. Udah gitu ditambah, harus hidup bersama. Satu rumah, satu kamar, satu ranjang. Nah, itu apa ya? Udah kombinasi lagi, mungkin ada rasa jenuh, ada kesel bete, ngerasa pasangan nggak bisa memahami saya. Udah gitu ada juga urusan-urusan kecil, ya. Yang kadang-kala mungkin kalau kita pikirkan secara logika, ya ilah gitu aja kok saya baper sih, kok saya sensitif gitu. Tapi begitu kita jalani seperti itu aja terjadi ya, karena memang kita punya banyak kekompleksan gitu ya dalam otak kita. Nah, oke, sekarang gini, yang pasti tadi kalau kita mau bisa berkomunikasi, ya, berarti kan ada dua ya sebenarnya, yang harus ada dua yang perlu kita ingat. Pertama, keterampilan untuk berbicara. Keterampilan berbicara itu sebenarnya ya ada nyangkut-nyangkut juga gimana caranya kita bisa wawancara pasangan kita dengan baik. Nah, ini biasanya nih Bapak Ibu sahabat Improve, ini biasanya kalau saya ajarkan ke mahasiswa saya, ada mata kuliah keterampilan wawancara. Saya bilang begini sama mereka, ini wawancara tidak hanya nanti buat kalian kerja loh, tapi ini akan berguna ketika kalian bisa ngobrol, ngomong, bicara, komunikasi sama pasangan. Karena bagaimana cara kita bertanya kepada pasangan itu juga menentukan jawabannya loh. Ya. Misalnya ini yang paling dasar nih. Kita tuh orang Indonesia itu paling hobi, emang itu udah kayak refleks ya Mbak Dia ya. Orang itu suka ngomong kata kenapa. Kenapa sih kamu gitu? Kenapa sih kamu tuh lupa kalau aku sukanya ini? Nah, kenapa? Kenapa itu sebenarnya efek psikologisnya adalah memojokkan. Memaksa kita untuk tahu jawabannya. Iya nggak?
Kenapa kamu begitu? Jadi harus tahu persis itu. Padahal sebenarnya kalau kita perhalus sedikit gitu ya, apa sih yang bikin kamu lupa kalau aku sukanya makannya nasi uduk dibanding nasi kuning misalnya? Oh iya ya, aku lupa ya. Soalnya aku ingetnya pokoknya nasinya dibungkus-bungkus gitu, ada telurnya ya kan? Ya nasi kuning, nasi uduk ada telurnya. Oke, jadi lebih santai. Ada apa itu? Apa sih yang bikin kamu sama? Komunikasi sama anak, komunikasi sama teman-teman gitu. Nah ini kan berarti kan ada kemampuan berbicara, berarti ada kemampuan ngerem, ada kemampuan untuk memilih kata-kata, ya kan? Kemudian ada juga yang pasti kemampuan bagaimana kita mencoba memahami situasi pasangan kita sedang apa. Ya, bayangkan kalau si suami nih ya udah pulang capek dari kerjaan, udah ada stres, udah gitu macet, sampai di rumah ditanya, loh, aku kan titip beli beras, mana berasnya? Oh kamu lupa. Ya, nggak heran suami kita ini karena mostly kebanyakan ibu-ibu ya, karena suami kita ujung-ujungnya jadinya ngerasa ya ampun gitu, gue belum nafas, saya belum nafas gitu ya, terus harus disuruh jawab. Nah itu artinya kita nggak peka ya, kita kurang peka dengan pasangan gitu ya. Atau sama mungkin posisinya kalau kita jadi istri, terus kita dituntut sama suami kita, sama pasangan kita untuk bisa menjelaskan sesuatu. Nah, perempuan kan kadang-kadang jadi suka panik ya. Kalau suka ditanya tuh ya, apa yang bikin begini? Logikanya gimana? Kamu kok nggak punya logika sih gitu? Masa mikirnya kayak gitu? Nah, udah. Kalau udah diserang di papat ya, baru satu pertanyaan belum dijawab, udah kasih pertanyaan lagi, dikasih pertanyaan terus tanpa dikasih kesempatan bicara, selesai. Kita juga akan mati kutu istilahnya. Nah, jadi ada empati, keterampilan berbicara, gimana ngerem, milih kata-kata, itu memang luar biasa yang namanya komunikasi. Ya. Nah, kemudian setelah keterampilan berbicara, hal penting lainnya adalah yang tadi, yang sekarang saya lakukan, yaitu kemampuan mendengarkan. Nah, teman-teman sabar nggak nih dengerin saya sama Mbak Dia 2 jam? Hanya mendengarkan tanpa stimulus visual harus melihat sesuatu ya, karena kadang-kadang kalau kita pakai stimulus visual, saya kasih materi misalnya, teman-teman bisa screenshot, kapan-kapan teman-teman bisa akses lagi gitu ya di galerinya teman-teman. Tapi sebenarnya yang saya sadari juga bahwa kita memang pendidikan kita, sekolah kita itu dari sejak dulu ya, dari sejak mungkin untuk usia saya dan Mbak Dia mungkin kita golongannya udah generasi X gitu ya, pertengahan dengan yang sedikit-sedikit lah ya. Nah itu X sama Y itu lebih banyak harus mendengarkan. Kita biasa untuk mendengarkan karena guru itu di sekolah itu banyakkan ngomong, kita harus mendengarkan, kita harus nurut. Tapi kan generasi-generasi berikutnya nih ya, buat teman-teman yang masih muda nih, kayak ada Mbak Dinar gitu ya. Ini kenal nih Mbak. Ada yang nyasa, hai Mbak Dinar. Ini biasanya mereka akan lebih banyak dituntut untuk ngomong juga gitu. Nah sekarang oke, kalau kita biasanya dengerin aja sama biasa yang dikasih kesempatan untuk bicara, apakah mereka jadi lebih baik komunikasinya? Nah, kan belum tentu karena memang harus seimbang, ya. Nah, yang berperan penting lainnya apa? Yaitu emosi, ya. Kita semua manusia sama-sama ya, laki-laki, perempuan itu punya emosi. Kadang-kadang emosi inilah yang bikin kita jadi nggak sabaran bisa mendengarkan pasangan. Bayangin ya, kita udah kayak banteng ya, udah yang udah pengen dungus-dungus tuh, pengen ngomong, pengen motong, pengen membela diri, ya. Tapi kita mesti nungguin pasangan kita menyelesaikan kalimat. Wah itu luar biasa, itu kesabaran yang luar biasa, ya. Itu mesti yang inhale, exhale, tarik nafas, oke sabar, tunggu giliran gitu. Nah ini sebenarnya semua ini perlu latihan. Dan kalau mungkin teman-teman improve semua di sini, mungkin ada yang gimana caranya supaya saya mengajak pasangan saya bisa berkomunikasi dengan baik. Berarti kita sendiri yang kayak memberikan contoh, mengajak dia, coba mulai kasih sedikit-sedikit batasan ya, misalnya, oke, saya ngomong dulu ya, nanti kalau selesai saya habis ngomong, giliran kamu. Atau silakan kamu ngomong dulu, nanti kalau kamu udah selesai, habis itu saya yang selesai ya. Jadi pelan-pelan mulai belajar untuk memberikan kode-kode gitu ya, memberikan
ilustrasi atau kira-kira gambaran, kita mesti komunikasi gimana supaya urusan kita jadi selesai. Supaya kita sama-sama setuju dengan sesuatu hal. Gitu. Nah, dari situ mungkin kita bisa jadi, ya susah kalau udah namanya emosi, memang urusannya kan kayak orang tuh ke-trigger gitu ya, kayak orang terpicu gitu, kayak api disiram lagi sama bensin gitu misalnya. Nah, buat laki-laki ya mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua sudah tahu ya, laki-laki perempuan itu komposisinya beda. Ya, laki-laki katanya lebih banyak logika, tapi ya menurut saya, tapi gini, laki-laki tuh memang banyak logika, tapi bukan berarti dia nggak punya perasaan loh. Jadi Pak Vicky, saya membela Anda gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga suka lupa kalau pasangan kita tuh juga manusia gitu. Kita cuma ngelihat, oh suami saya tuh robot, jadi dia gampang disuruh-suruh, dia nggak punya perasaan, saya mau ngomong kasar pun fine, nggak apa-apa gitu. Salah besar ya, karena laki-laki juga punya perasaan. Nah tapi, makanya balik lagi, kita komposisinya berbeda sedikit, hormon ya, makanya perempuan karena hormonnya itu jadi lebih banyak, mereka jadi lebih riweuh, istilah Sundanya, lebih ribet gitu ya. Jadi banyak hal yang lebih bikin mereka terkesannya sensitif, lebih terkesan lebih terpancing, mudah terpancing emosinya, ya. Sedangkan laki-laki hormonnya ya segitu-segitu aja gitu. Jadi dia kayaknya lempeng-lempeng aja. Cuman kan kalau buat perempuan apa sih yang gemesin? Ini cowok kagak ngerti ya, dia lempeng-lempeng aja mukanya gitu, kan gemes ya. Sedangkan kalau laki-laki bilang, aduh cewek tuh ribet banget sih, mesti begini, mesti begitu, semuanya serba salah, ya kan? Nah, jadi kalau kita bilang bahwa laki-laki itu dari Mars, perempuan dari Venus, apakah kita nggak bisa bersatu? Apakah kita nggak bisa jadi alien yang bareng gitu ya? Kalau menurut saya selama si perempuan yang dari Venus ini belajar tentang oh seperti itu planet Mars, dan yang laki-laki itu belajar oh kayak gini planet Venus, kita akan baik-baik aja kok, gitu ya. Contoh misalnya yang paling simpel, kalau laki-laki itu butuh kalimat yang simpel aja, nggak perlu panjang-panjang, ya. Yang penting jelas, tepat, singkat, betul ya Pak Vicky ya. Kalau nanya juga yang straight to the point, gitu ya. Karena buat laki-laki mungkin mereka punya memang mungkin punya keterbatasan pemahaman bahasa, tapi bukan berarti mereka bodoh ya. Tapi memang kalau soal bahasa itu memang ya bukan kelebihannya laki-laki. Ya. Sedangkan perempuan mungkin saking bangganya ngomongnya panjang lebar gitu. Nah, ini juga salah satu dulu saya sama suami saya kayak begitu tuh. Ya. Jadi Kemudian kalau ditanya saya, nih Bu Denrich, ditanya ya, gini, singkatnya apa gitu. Udah panjang ngomong. iya. Atau pertanyaan begini, kamu tuh mau ngomong apa sih? Ya, Gar-gar kepala. iya, maksudnya apa sih gitu? Kamu tuh kalau ngomong jangan muter-muter, kasih tahu aku aja gitu. Ya udah, sampai yang terakhir suami saya pernah ngomong kayak gini. Udah, kamu daripada menjelaskan, kamu langsung suruh aja saya suruh ngapain, titik. Nanti ketika saya melakukan, saya pasti paham. Maksudnya kamu melakukan itu apa? Karena kita cenderung perempuan itu jelasin dulu. Gini loh Mas, kan aku tuh pengen saya pengen pergi ke Sarinah gitu ya. Gini loh, aku kan pengen ke Sarinah. Cuman kan temanku ternyata tadinya mau bilang mau jemput, tapi ternyata dia nggak bisa jemput. Ya terus aku kan bingung mau pergi naik apa. Terus aku pikir kamu bisa nggak nganterin aku? Terus kata suami saya gini, kenapa sih ngomongnya kayak gitu? Gue sih nggak peduli ya mau diantar jemput apa kagak. Bukan nggak peduli, bukan karena nggak sayang ya, tapi intinya adalah jadi lu maunya gue ngapain? I will serve you. Saya akan melayani kamu. Tapi ngomongnya jangan panjang-panjang karena aku emosi dengerinnya. Langsung aja bilang, yang anterin aku dong ke Sarinah. Oh, paling aku nanya, loh, kok kamu nggak pergi sama temenmu? Nah, kamu silakan jelaskan. Oh, karena temanku nggak jadi jemput, tadinya mau pergi bareng. Oke, kan dan selesai ya, Bapak Ibu ya. Dan saya mempelajari sekarang malahan rada-rada terbalik nih. Udah 19 tahun menikah, saya jadi ngomongnya straight to the point. Suami saya jadinya yang lebih sensi. Nah, ini membuktikan bahwa ternyata laki-laki punya emosi ya, punya perasaan. Karena sekarang dia yang sensi. Jadi kalau dia nanya apa, saya jawabnya singkat. Oh ya, oke, udah. Oke, saya udah telepon. Terus dia nungguin. Kamu kok nggak mau cerita apa-apa?
Lah, katanya disuruh singkat. Jadi sekarang saya jadi cowoknya, suami saya jadi ceweknya. Nah, tapi dari situ saya bisa ngeliat bahwa, oh ya benar, laki-laki juga punya perasaan ketika saya nggak cerita, ketika saya nggak ngomongnya panjang lebar, dia menanti-nantikan. Ya, berarti, oh ada saatnya dia pengen dengar cerita, ada saatnya dia pengennya yang udah langsung to the point aja gitu, yang blak-blakan gitu. Ya, oke. Kayaknya itu dulu deh. Oh ini nih, yang terakhir nih. Kadang-kadang kita juga suka lupa kalau pasangan itu juga butuh waktu, butuh kesempatan buat bisa bicara, ya. Mungkin ada pasangan kita yang kalau bicara itu mesti dipikirkan dulu, habis itu baru dia keluarkan, ya, baru dia eksekusi. Nah, kadang-kadang kalau kita kan mungkin ada orang yang juga pikiran sama bicara itu jalannya bareng, atau bahkan kadang-kadang pikirannya lebih cepat gitu daripada bicaranya, atau bicaranya lebih cepat daripada pikirannya. Nah, ini biasanya memang orang-orang yang mungkin kita yang kurang mindful ya. Jadi kita juga mesti belajar untuk, oke, saya mau ngomong ini, kata-katanya seperti ini, coba kita praktekkan gitu ya. Karena kalau kita mau belajar untuk mencoba eksperimen berbagai macam kalimat kepada pasangan kita jadi tahu, oh pasangan saya lebih happy pakai kata-kata ini nih, gitu. Ya, kalau kita hanya nunggu pasangan kita yang mulai duluan, yang ada kita jadi miskomunikasi terus. Gitu. Yang terakhir adalah jangan lupa juga kalau pasangan kita itu adalah pilihan kita sendiri. Jadi ini kadang-kadang suka ada beberapa pasangan gitu ya yang apa ya, komplain gitu, curhat. Waktu dulu pacaran dia nggak kayak gini, Bu, gitu. Kita baik-baik aja komunikasinya gitu. Oke, hold dulu ya saya bilangnya. Waktu pacaran itu semuanya serba indah. Semuanya serba ya adalah jaga-jaga image dikit ya kan. Mungkin kalau kita sering lihat di meme gitu ya, kalau sosial media, kalau pas pacaran dibukain pintu gitu ya, tapi kalau pas lagi udah nikah dia ditinggalin gitu. Kalau dia nggak keluar-keluar ya udah mobilnya dikunci aja gitu ya. Jadi ini yang namanya yang awalnya kita bilang idealis, kemudian kita ternyata realistis gitu. Nah, memang berbeda ya. Tetapi ketika kita komplain bahwa kok pasangan saya nggak bisa komunikasi sih, kok pasangan saya ngomong aja nggak mau. Kenapa sih? Saya cuma ngomong sendiri, dia nggak mau jawabin saya. Saya cuma bisa pertanyaan balik adalah, lah Bapak atau Ibu sendiri tahu nggak pasangan Bapak Ibu seperti itu? Karena balik lagi ini pilihan kita sendiri loh untuk menikah. Ini khususnya buat pasangan yang sudah menikah ya. Ini karena lebih PR gitu. Jadi buat teman-teman yang belum menikah, coba di cross check lagi gitu, bagaimana kemampuan komunikasi dia yang biasanya relate-nya nanti ke kemampuan ngatasin masalah, apakah dia menghindari masalah. Kalau diajak, kita diskusiin yuk, kemarin kayaknya kita ada beda pendapat di sini deh gitu. Tapi terus kalau pasangan kita menghindar, nah itu harus hati-hati. Artinya bisa jadi kemampuan komunikasi dia nggak oke. Dia sendiri belum berani untuk belajar siap maju medan perang untuk mungkin berargumen, mengeluarkan pendapat, mempertahankan pendapat, atau bahkan toleran ya dengan pendapat kita. Nah, itu kan berarti PR sebenarnya. Jadi jangan udah habis pacaran, habis itu nikah, habis itu komplain. Padahal sebenarnya kalau kita udah istilahnya ada sih satu pasangan gini. Nah, sekarang saya kan udah terjebak nih Bu ya sama pasangan saya. Terus saya mesti ngapain dong? Saya bilang gini, oke, kalau begitu kita belajar komunikasi sama-sama, kita betulkan. Bapak yang akan jadi, waktu itu suaminya kebetulan. Kalau gitu nanti Bapak yang akan jadi communication terapis buat istri Bapak, saya bilang. Bapak yang nanti akan belajar dari saya gimana caranya tektokan kalau bicara, berkomunikasi. Habis itu Bapak ajarin suami. Habis itu Bapak ajarin istri Bapak gitu. Ya. Dan ya setahun lumayan, dan akhirnya lama-kelamaan untuk urusan-urusan yang kecil mereka udah nggak berantem, udah lebih bisa nahan emosi karena si Bapak itu ngasih contoh. Nih, Mam, kalau kamu ngomong kayak gitu aku udah nggak emosi loh. Nih, aku cuma mikir, oh ya kamu lagi capek, makanya kamu naik kalau ngomong ngegas.
Nah, nanti kapan-kapan kalau aku marah, aku ngegas, kamu nggak usah marah juga. Kamu ingat, oh ya aku lagi capek, tolong pahami aku dulu. Kasih waktu, aku udah ngomongnya enakan, mari kita ngobrol lagi. Jadi, oh, nah jadinya lama-lama si bapak itu udah bisa ngerem, otomatis dia kasih contoh ke istri, istrinya belajar ngerem juga, otomatis mereka jadi bisa sama-sama belajar apa ya, mengontrol kata-kata, mengontrol emosi, dan juga belajar mendengarkan. Meskipun udah nafsu ya, pengen motong, pengen defense. Ya, itu sebenarnya yang paling mematikan itu adalah ketika kita mencoba untuk mendefense diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita nih ya kalau di sekolah itu terbiasa dinilai dengan salah benar. Benar salah, kamu benar, kamu salah. Jadi ketika kita bertengkar dengan pasangan, yang terjadi adalah siapa nih yang paling benar, siapa yang salah. Ujung-ujungnya kan pasti kita pengennya jadi orang benar dong ya. Dan nggak heran kita seperti berkompetisi dengan pasangan untuk jadi orang benar. Ya, padahal sebenarnya kalau udah sama pasangan sih kan harusnya bareng-bareng gitu. Pasangannya nyungsep ya kita tolongin dia dulu, baru kita lari bareng. Jangan pasangan nyungsep kita ketawain, kita tinggalin. Nah, itu yang bikin komunikasi makin nggak akan nyambung. Ya, oke, kira-kira ini dulu dari saya. Moga-moga teman-teman nyatet ya. Tapi ada rekamannya ya Bu ya. Iya, Masya Allah menarik banget. Banyak sekali yang saya dapatkan ya insight-nya Mbak Denrich. Yang pertama adalah komunikasi. Jadi komunikasi itu bukan hanya bicara, karena seringkali itu kita tuh ngomong aja gitu. Apalagi ngomongnya itu terus sambil ngapain gitu ya, nyambil beresin tempat tidur gitu ngoceh-ngocehnya ya. Jadi hanya berbicara aja sebenarnya. Padahal komunikasi ini melibatkan yang namanya keterampilan mendengarkan dan keterampilan berbicara. Masya Allah. Kemudian yang kedua nih, dari banyak sekali yang tadi saya dapatkan begitu. Yang kedua nih yang sangat mengena banget di hati saya nih Bu Denrich, yaitu seringkali kita itu defense terhadap diri sendiri. Karena siapa yang salah, siapa yang benar. Karena saya juga pernah merasakan dalam situasi ketika ada konflik yang kepikiran adalah aku tuh benar, dia yang salah, aku tuh yang benar, aku pengen nyampe ini aku benar gitu. Dan ini tuh jelek banget begitu, bahwa bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bareng-bareng seperti itu. Oke, Masya Allah keren banget. Bagaimana sahabat Improve? Sudah mulai panas ya, atau dari tadi sudah panas nih, sudah mulai banyak pertanyaan? Silahkan di drop aja di chat room, nanti juga saya akan mempersilahkan sahabat Improve yang hadir di sini untuk bertanya secara langsung. Tapi ada yang sudah sampai duluan kemarin yang akan saya tanyakan. Bu Denrich tadi ketika Bu Denrich sudah menyampaikan, sebenarnya itu kan juga tips-tips ya Bu, mengenai bagaimana caranya supaya kita dapat menjalin komunikasi yang positif, yang menyehatkan, begitu ya, sehingga perbedaan-perbedaan atau apapun itu dapat dijembatani. Nah, Bu Denrich sekarang ini kan banyak kita itu LDR. Ya, LDR nih, begitu. Saya juga sempat mengalami LDR begitu ya, mengandalkan teknologi begitu. Tapi tetap aja saya merasakan ada yang missing sih dalam kondisi kami ketika LDR itu. Nah, Bu Denrich bagaimana nih kira-kira menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Improve jika mereka kondisinya sekarang memang tidak memungkinkan untuk selalu dekat dengan pasangan dan kemudian harus ada jarak ya, ada jauh LDR, apa yang bisa kita lakukan supaya komunikasi tetap terjalin dengan baik? Silakan Bu Denrich. Iya, nah ini menarik ya LDR ya. Saya jadi ingat nih Mbak Dia, pernah waktu itu ada ada pasangan muda yang rencananya memang mau menikah. Habis menikah mereka ya hanya tenggang waktu 1-3 bulan mereka langsung LDR gitu. Karena memang dua-duanya itu sama-sama nggak bisa melepas ya pekerjaannya. Kebetulan yang laki-laki harus di dinas. Sebenarnya masih di Indonesia sih, cuman beda ya. Jadi Jawa dengan Kalimantan. Nah, waktu itu mereka tanya, ini bagaimana caranya supaya ketika LDR ini mereka tetap bisa mempertahankan keintiman mereka gitu. Nah, yang pasti pertama PR-nya adalah kita mesti cek dulu, mesti saling review dulu ya, saling evaluasi dulu masing-masing kebutuhannya kita itu apa sih sama pasangan gitu. Kan kadang-kadang ada orang yang memang butuhnya saya harus selalu dikontak setiap hari, saya harus tahu kabar kamu setiap hari gitu. Nah, kebutuhan dari si laki-laki dan perempuan ini harus diungkapkan secara apa adanya, benar-benar belak-belakan
Habis itu coba yuk kita toleransi batasnya di mana gitu. Misalnya contoh kayak tadi, saya harus dikontak setiap hari gitu ya. Masa sih? Tapi kan nggak mungkin juga bangun pagi lapor, mau mandi lapor, mau makan lapor, ya gila aja gitu ya. Sedangkan kan laki-laki ini juga ngerasa yang penting saya setiap malam saya bisa kontak dia. Mungkin misalnya dalam 2-3 hari saya akan video call, kan komunikasi itu kan macam-macam ya, ada message, ada video call, atau sekedar call biasa, hanya suara saja. Nah, jadi si laki-laki ini si pasangan ini berpikir bahwa masa sih saya harus ngelapor kayak gitu terus gitu. Coba dong ditoleransi gimana gitu ya. Oke, kalau enggak misalnya pas makan siang, pas laki-laki ini lagi jam makan siang, mungkin dia bisa calling istrinya misalnya. Nanti sekarang malam dia bisa call gitu ya, atau mungkin video call. Kalau misalnya, nah itu jadi ada apa ya? Mereka harus menentukan sampai di mana sih cara di mana kedua-duanya saling happy, kedua-duanya saling terpenuhi dulu gitu ya. Harus janjian dulu. Kemudian kalau semisalnya kan kita harus mempertimbangkan juga ada faktor term and condition ya Mbak Diah ya. Kalau saya lagi ada kerjaan lembur, saya nggak bisa telepon kamu malam-malam, saya akan kasih tahu kamu. Jadi bikin kesepakatan. Jadi supaya istrinya nggak khawatir dan tidak curiga. Dan si pasangan yang pergi jauh ini juga harus belajar tahu bahwa kenapa sih istrinya itu akan curiga, akan mulai worry gitu ya, mulai cemas. Ya karena gini. Jadi mereka harus sama-sama saling memahami perasaan pasangan masing-masing. Gitu. Nah, kebetulan memang kalau yang pasangan muda ini mungkin karena mereka usianya cukup muda ya, usianya baru nggak sampai 25 tahun, mereka sangat familiar dengan konseling, dengan psikolog, jadi mereka sangat open mind gitu ya. Ketika kita coba untuk cari jalan tengahnya, mudah banget gitu. Mereka gampang banget bikin kesepakatan. Nah, sekarang PR-nya adalah gimana kalau kita yang sudah terlanjur LDR nih sekarang. Oke, berarti balik lagi, coba kita evaluasi selama pasangan saya LDR sama saya happy nggak dengan frekuensi komunikasi saya? Kalau enggak, kalau masih berasa kurang, coba diungkapkan ke pasangan. Cerita, misalnya Mas atau yang gitu, kan selama ini kita cuman gini nih gitu, boleh nggak sih ditambahin ini misalnya? Kenapa? Soalnya aku kangen, soalnya aku pengen tahu gitu, kamu kondisinya gimana. Apalagi kan sejak pandemi ini ya, kadang-kadang ada pasangan juga yang mungkin nggak bisa pulang gitu, karena memang sangat tidak memungkinkan gitu. Jadi kita perlu ngomong ke pasangan, karena balik lagi pasangan kita itu bukan pembaca pikiran, ya. Kalau kita nunggu, kita nggak pernah ungkapkan, pasangan kita nggak tahu dong, ya kan? Karena dia nggak bisa baca pikiran kita. Tapi otomatis kita jadi tambah sebel sama pasangan karena menganggap dia tidak paham, tidak mengerti tentang diri kita. Padahal sebenarnya karena kita nggak ngomong, gitu ya. Nah, kemudian pilih waktu yang tepat juga untuk komunikasi. Ya, kalau menurut saya mungkin kalau orang-orang buat pasangan yang LDR tuh mungkin weekend lebih tepat, ya kan? Kalau nggak malam gitu ya. Dan iya jujur aja ya, ini mungkin kalau ini kan udah pada usianya dewasa semua ya harusnya ya. Kadang-kadang juga mungkin kadang-kadang buat yang LDR ini juga mungkin penting loh untuk bicara soal intimacy itu melalui komunikasi kita sehari-hari juga gitu. Ada panggilan mesra, mungkin ada rutinitas bilang apa ya, I love you misalnya ya, aku sayang sama abang gitu misalnya ya. Jadi aku kangen nih sama abang gitu ya. Kadang-kadang mungkin untuk pasangan-pasangan tertentu yang memang hubungannya baik, kadang-kadang mereka bisa saja melakukan sex phone gitu misalnya ya. Tapi sebenarnya kan intinya adalah kalau ada apa-apa, kalau ada yang kurang, lebih baik kita ungkapkan. Karena kalau LDR itu ibarat apa ya? Ada situasi yang memang bikin mereka jadi lebih terbatas, sehingga kualitas komunikasinya justru yang harus ditambah gitu ya. Sedangkan kalau yang tinggalnya serumah kan tahu keadaan, tahu kondisi kan, dia lagi sakit, lagi pusing kan terlihat gitu. Kita bisa melihat secara visual. Tapi kan kalau kita pasangannya di jauh di luar sana ya, kita nggak bisa
setiap hari checking on him atau on her gitu ya. Nah, itu udah PR-nya sebenarnya itu sih. Jadi ketika kondisinya makin sulit, berarti kualitasnya harus ditingkatkan. Itu sih kalau menurut saya paling penting ya. Dan kesepakatan itu penting. Oke. Baik, terima kasih Bu Denris. Jadi ini pertanyaan dari Mbak Erika nih. Jadi teman-teman yang saya sampaikan sekarang, pertanyaan dari teman-teman semua yang dari Google Form. Ya, jika ada nih yang datang sekarang boleh silahkan di chat dan juga nanti saya akan beri kesempatan secara langsung. Oke, jadi LDR saya pernah merasakan dan sekarang sudah kumpul lagi dan mungkin nanti ada LDR lagi. Nah, ini alhamdulillah nih saya dapat tipsnya dari Mbak Denris. Oke, berikutnya adalah jika sepantaran nih Mbak. Usianya sama, sepantaran, begitu ya. Kadang-kadang kalau ngasih tahu pasangan tuh seolah-olah kayak menggurui begitu, kayak diceramahi. Bagaimana ya caranya ya supaya pasangan kita ini paham bahwa ini tuh bukan menggurui begitu, tapi sesuatu yang memang harus disampaikan atau dikomunikasikan. Silahkan Mbak. Ini dia juga nih. Ya, ini jadi sebenarnya pertanyaan teman-teman juga jadi membangkitkan nostalgia saya terhadap cara saya belajar berkomunikasi dengan pasangan ya. Kebetulan memang kalau teman-teman tahu kan saya profesinya dosen plus psikolog gitu ya. Jadi kalau dulu awal-awal kami menikah, kami beda usia 3 tahun ya, nggak terlalu jauh lah ya, masih satu generasi. Itu mungkin ini ada sedikit ego laki-lakinya sedikit nyempil gitu ya. Ketika saya bilang bahwa misalnya, iya kan ini mestinya begini gitu. Itu bahasa saya dulu tuh. Ini kan mestinya begini gitu. Kalau begini pasti bener deh, percaya deh sama gue. Nah, ya kan? Jadi kan kayak mudah mengarahkan, menanamkan, kemudian oke, itu pasti benar. Kamu ikut aja sama saya, gitu kan? Ada dominansi di situ. Nah, terus suami saya ada pernah kecetus gitu. Udah deh, kamu nggak usah nguruin aku deh. Aku tuh bukan klienmu. Mantap ya. Itu ngejelek banget ya. Nah, dari situ saya belajar bahwa berarti mungkin bahasa saya itu seperti saya mengajarkan mahasiswa saya, seperti saya juga memberikan konseling ya kepada klien saya. Jadi saya ubah sekarang. Bagaimana caranya supaya tidak menggurui? Biasanya ketika suami saya bertanya sesuatu gitu ya, pendapat saya mengenai A gitu. Menurut kamu A gimana? Ya, saya biasa tanya gini, saya biasa jawab gini, kalau menurut aku A itu begini. Oke, jangan lupa diakhiri dengan kalau menurut kamu gimana, balikin lagi. Karena dengan kita membalikkan pengen tahu pendapat dia, itu berkesan bahwa satu kita mau mendengarkan, yang kedua jawaban kita bukanlah sesuatu yang mutlak benar atau mutlak harus kita ikuti. Nah, ya jadi ada oper-operan gitu. Dia tanya ke saya bicara menurut saya, jadi pada kata-kata menurut saya gitu. Karena waktu kemarin kan saya jawabannya adalah ya mestinya sih begini gitu. Terus nadanya kayak gitu kan, maksa banget gitu ya. Nggak heran jadi kesannya menggurui. Kesannya saya sok tahu semuanya. Nah, begitu saya pakai praktek kata-kata kayak gitu, suami saya jauh lebih pelunak, lebih bawel, lebih mau ngomong gitu ya. Habis dia ngomong pendapatnya, ya terus jadi kita mesti gimana ya? Nah, suami saya ngomong tuh, sebenarnya yang tadi kamu ngomong tuh benar juga sih, cuman mungkin awalnya begitu, habis itu kita akhirnya yang kayak aku ya gitu. Iya sih, benar juga sih gitu. Oke, deal. Nggak pakai berantem loh ya, nggak pakai ngegas, nggak pakai emosi gitu. Dan itu luar biasa, mungkin jauh lebih menyehatkan juga secara psikologis buat kita ya. Oke, kemudian supaya tidak menggurui lainnya adalah nada suara. Saya belajar juga kalau nada suara itu berbeda ya. Kalau ngajarin itu kan kayak mungkin ya ya tadi ada dominansi, ada mengarahkan, ada leadingnya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu dipakai menggunakan kata-kata penguatan yang sifatnya seperti memaksa. Bener kan? Nah, itu salah satu pertanyaan sangat mengarahkan. Bener kan? Gitu, ya. Mungkin kalau bahasanya adalah, menurut saya sih gini gitu. Nggak tahu ya kalau kamu gimana? Kamu gimana? Atau misalnya, ya menurut aku sih begini. Kemarin sih pernah juga begitu, dan ternyata
cara itu tuh yang paling oke gitu. Tapi nggak tahu ya, ini beda konteks loh sama yang kamu tadi tanyain gitu. Nggak tahu deh gimana gitu. Nah, jadi tidak ada kata benarkan gitu. Nah, suami saya masih tuh ada kata-kata kayak gitu suka tuh. Ini pintu kan kecil begini nih, makanya dia begini. Ya udah gini aja ya, bener nggak? Bener nggak? Saya cuma ketawa aja. Suami saya tahu kalau saya udah ketawa tuh, kenapa gue ngarahin ya? Iya, emang iya, gue cuma pengen konfirmasi lu aja kan. Jadi, oh oke. Kalau kayak gitu bilang ya udah. Terus kalau aku bilang, tapi aku udah milih begini gitu. Oh ya udah dilakonin juga gitu kan ya. Terus mau komen apa? Enggak sih, mau meyakinkan aja. Oh ya udah. Jadi kadang-kadang suami saya masih suka ingin meyakinkan diri sendiri. Jadi nanyanya seperti itu. Nah, kadang-kadang kita jadi suka emosi menganggap bahwa kok saya nggak didengerin. Gitu. Nah, mungkin karena kami sudah lebih banyak lebih ringan komunikasinya. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh nggak pernah dianggap baper lagi sekarang. Ya, yang penting intinya kita tahu maksud pasangan kita tuh apa, supaya kita tidak langsung cepat mempersepsikan bahwa itu adalah sesuatu yang akan melukai kita, menyinggung kita, atau bahkan menyerang kita. Intinya di situ. Ya, kira-kira itu, Mbak. Ya. Oke, baik, terima kasih. Dan memang kalau secara profesi guru, dosen, saya juga menyadari itu, Mbak, karena keluarga kami turun-menurun ini kan guru ya. Jadi kalau ibu saya ngomong ke anaknya aja udah kayak dia ngajar di kelas gitu ya, selain suaranya, apanya. Jadi saya juga mikir, oh iya ya, memang berpengaruh juga ngasih tauin ke pasangan, kadang-kadang kayak ngasih, makanya dia bilang, jangan paparin teori-teori deh seperti kamu di kelas gitu. Padahal enggak sih gitu, karena itu tadi kebawa gitu ya. Oke, thank you so much sih, keren banget. Nah, supaya nggak bosen, karena saya mengajukan pertanyaan, walaupun dari teman-teman semuanya sebenarnya, kita buka ya, Bu Dienrich, untuk teman-teman yang hadir di sini, sahabat Improve silahkan secara langsung raise hand, ada di sini ya, reaction-nya ya dipilih untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kita yang keren banget. Yuk silahkan. Jadi ceritanya yang namanya Mbak Dinar ini itu mantan mahasiswa saya, Ibu. Psikolog juga, iya. Terus ada ini Lucia Vega, ini juga mantan anak mahasiswa S1. Iya, Ibu. Pagi, Lus. Selamat pagi, Ibu. Iya, pagi. Oke, kira-kira yang ingin menyampaikan secara langsung, silahkan Bu Ainun, mungkin ada pertanyaan beliau di saya, tapi siapa tahu Bu Ainun pengen bertanya secara langsung dari Bau-Bau. Bu Ainun? Wah, jauh-jauh ya. Ya, silahkan Bu Ainun. Saya persilahkan Bu Ainun langsung bertanya ya. Pertanyaannya ada ke saya, disampaikan lewat Google, tapi lebih baik langsung. Silahkan Bu Ainun. Terima kasih Bunda Dia. Selamat pagi. Yang ingin ditanyakan, biasanya sumber konflik itu berasal dari perbedaan sifat. Misalnya istrinya lembut, suaminya itu kadangkala kalau berbicara itu selalu butuh data, butuh fakta, sementara kalau pasangan itu menjelaskan ya dengan apa adanya. Kira-kira bagaimana mempertemukan agar yang misalnya si istri yang hatinya tulus, selalu berkata apa adanya, tetapi kalau bicara itu kadang-kala pasangan itu membutuhkan data atau fakta. Contoh sederhana misalnya begini. Besok itu cuaca agak cerah, jadi kita naik motor saja ya. Lalu pasangan bilang begini, cerah bagaimana? Ini kan lagi mendung. Lalu istri mengatakan, percaya deh sama saya. Mungkin tadi ya ada sedikit bantuan jawaban dari pemateri kita bahwa ternyata hindari kata-kata mengarahkan. Ya, itu juga mungkin sebagian yang harus kita terapkan dalam keluarga. Terima kasih. Oke, ya terima kasih Mbak Ainun. Iya, ini nah ini juga sebenarnya ceritanya kok ternyata saya itu punya banyak masalah ternyata ya dulu ya. Jadi ya sama kayak tadi ya Mbak Ainun ya. Saya juga orangnya mungkin saya cenderung dulu ya lebih banyak pakai feeling. Saya orang NFJ gitu ya, kalau di MBTI itu ikutin intuisi, ikutin kata hati gitu ya, ketimbang data, fakta gitu. Suami saya itu sangat straight, apalagi dia orang perbankan ya, kan semuanya angka, harus jelas statistiknya, harus jelas hitungannya gitu. Nah, apalagi dia anak teknik lagi ya, jadi kebayang anak teknik sama anak psikologi. Nah,
Memang awal-awalnya banyak kesulitan seperti itu ya. Kita kadang-kadang jadinya nggak bisa bicara gitu, speechless gitu ya, kayak udah terpojok gitu ya. Datanya mana gitu, ibaratnya kamu tahu dari mana? Itu pertanyaan yang sangat kamu tahu dari mana ya? Waduh, taruh dari mana ya? Ya feeling aja sih gitu ya. Nah, gini Mbak, sebenarnya kalau kita pertama kali kita tahu, sebenarnya kita mesti balik lagi undur lagi deh. Apa sih yang kita kagumi sama pasangan kita pertama kali dulu, ya? Saya rasa mungkin tanpa sadar kita kagum sama pasangan kita yang sedemikian bisa sedemikian dia bisa memberikan alasan itu jelas semua gitu. Jadi kalau laki-laki gitu ya, suami kita itu dia kalau ngomong itu ya apa adanya sesuai dengan fakta gitu. Artinya kan kita jadi lebih percaya sama dia karena dia bicara berdasarkan fakta, bukti, dan lain sebagainya. Kita lebih tenang sebenarnya, lebih safe. Nah, kalau kita merasa bahwa, oh karena suami saya tegas, suami saya punya prinsip, suami saya itu segala sesuatunya itu harus berdasarkan fakta. Dia nggak suka bohong, misalnya contoh. Ya, orangnya strength banget lah gitu ya, keras dengan diri sendiri. Mungkin itu yang kita kagumi. Nah, tetapi ketika berhadapan langsung sebagai pasangan, kok saya jadinya kok berasanya kok kayaknya kok lemah banget gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita mencoba untuk belajar dari pasangan kita, ternyata kalau ngomong pakai fakta, pakai data itu mungkin membuat posisi kita jadi jauh lebih positif loh sebenarnya. Ya, jadi waktu itu sama problemnya juga ada tuh kayak gitu dengan saya dengan suami gitu ya. Semua saya pakai feeling, pakai intuisi. Bahkan kalau saya ngomong, aduh kok feeling gue nggak enak ya mau pergi gitu, apa kita batalin aja ya. Suami saya bisa marah, kan kita udah rencanain gitu. Menurut dia secara logika, masa hanya gara-gara feeling kamu nggak bener, kemudian kita jadi batal pergi, ya. Tapi akhirnya ketika perjalanan itu keberangkatan kami tetap dilakukan, ada suatu lain hal yang akhirnya membuat kita, tapi intinya kita selamat lah gitu ya. Nah, baru di situ suami saya baru mengerti gitu. Oh, mungkin tadi nih feelingnya kamu tepat nih gitu. Ya. Jadi kok rada-rada kayak cenayang gitu ya. Tapi enggak, dia belajar untuk memahami bahwa saya mungkin punya feeling yang lebih kuat di situ. Sementara ketika suami saya ketika suami saya meminta saya bicara secara fakta, saya juga belajar, Mbak. Belajar juga akhirnya saya ngomong dengan fakta. Dan sekarang itu jadi lebih menyenangkan karena saya bisa ngomongin fakta ke dia bisa ngomongin feeling ke saya. Gitu. Ini contoh kemarin barusan juga terjadi nih, dan dia tidak pernah membahasnya lagi atau membuat argumen gitu ya. Karena ketika saya, kok perhiasan saya jatuh nih ya ke kloset gitu. Saya bilang, aduh, saya padahal mau berangkat tuh keluar kota waktu itu mendampingi mahasiswa. Saya bilang, aduh, kok saya feelingnya nggak enak ya gitu. Kata suami saya, ya udah kamu hati-hati aja gitu. Kita semua berpikir bahwa saya yang harus hati-hati karena saya keluar rumah. Ternyata yang kesalahan suami saya. Jadi kepalanya harus bocor karena kejatuhan tangki freon di kepala dia bocor, harus dijahit gitu. Jadi habis itu suami saya cuman, oh ya. Tapi ketika satu situasi ketika suami saya bilang, dia nanya sesuatu sama saya, terus saya kasih tahu data gitu. Ya soalnya kan begini, ini datanya begini, ini buktinya begini, makanya anak saya begini nih. Jadi happy juga karena saya bisa menjawab dia sesuai dengan perspektif dia, sesuai dengan sudut pandang dia. Jadi kalau menurut saya Mbak Ainun ya, makanya kenapa kita tuh pasangan itu cenderung cari orang yang sangat berbeda dengan kita, karena sebenarnya ketika kita punya hubungan sama dia, kita justru juga akan belajar berkembang juga gitu. Kita belajar jadi bisa mirip dia belajar bisa jadi memahami kita. Itu udah kayak udah kayak hukum alam jadinya gitu. Kan kita cari orang yang berbeda ya sama kita ya. Kalau coba bayangin kalau Mbak Ainun yang halus, lembut gitu ya, terus cari suaminya yang pelintat-pelintut, yang kalau mau putusin juga lama banget kan, Mbak Ainun juga nggak akan berasa punya imam gitu, nggak ada yang kan, yang ngapain gitu punya suami ya. Ya, jadi kalau menurut saya coba Mbak Ainun belajar untuk mulai dikit-dikit cari fakta gitu, ngomong itu berdasarkan fakta. Karena jujur aja,
kalau menurut saya kita juga perlu bisa nyimbangin dua-duanya. Bisa kasih tapi juga bisa mikirin soal perasaan juga gitu. Jadi sama-sama dua-duanya nggak baper. Oke, menarik. Jadi ingat isu gas di rumah yang saya bilang, kenapa bau gas? Kata suami, saya bilang, sepertinya mau habis. Kenapa mau habis? Saya menjelaskan pakai feeling. Dia bilang, kok kamu begitu yakin sekali? Gitu. Jadi banyak perempuan yang pakai feeling sepertinya ya. Sepakat, jadi harus ditambah dengan yang namanya fakta. Oke, nah ini Bu Dandris, berarti kan ini sebenarnya perbedaan kategorinya karakter juga ya. Beda karakter, ada juga pertanyaan mengenai itu, bagaimana ya menjembatani perbedaan itu ya Bu Dandris? Karena sebenarnya tadi kata Ibu melihat bahwa itu tuh sebagai suatu yang positif sebenarnya ya, positif yang patut kita kagumi, tapi kok jadinya malah seperti negatif ya, menyusahkan atau jadi sumber konflik. Silakan bagaimana Bu menengahi hal ini gitu? Ya karena itu ya PR-nya, karena kalau udah jadi pasangan, apalagi sudah menikah, makanya itu urusannya udah makin complicated, udah makin rumit. Gitu. Dan kita kan jadi cenderung mudah terpicu. Kayak contohnya, kita lagi ngurusin anak kita lagi susah makan. Terus suami kita ngasih pertanyaan yang dedes kayak gitu tuh. Dedes tuh apa? Sak gitu. Kita kan jadi, aduh apa sih gitu ya. Ujung-ujungnya jadi ngegas, ujung-ujungnya atau jadi diem gitu ya, membuat jadi tambah kesel. Nah, beda kan kalau lagi pacaran kan. Kan kalau pacaran apa ya? Kita punya aktivitas masing-masing, terus pas lagi ketemu kita udah siap in the mood buat ketemu pasangan. Kalau suami istri mau mood sama in the mood ya kita harus ketemu pasangan. Iya kan? Kita nggak in the mood, bye gitu. Gue ke mall aja gitu kan mungkin ninggalin ya. Jadi apa ya? Semakin kompleks, semakin dalam hubungan kita, otomatis makin kompleks masalahnya. Juga artinya semakin apa ya? Semakin rentan juga. Ya, semakin rentan juga muncul konflik sebenarnya. Nah, jadi harus kita yang paham kapan kita perlu ngomong A, kapan kita perlu ngomong B. Kalau saya biasanya saya akan ngomong gini. Kalau pasanganmu lagi nggak waras, ini nggak waras bukannya dalam tanda kutip gila, dalam arti kata error ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak waras itu arti kata lagi stres, lagi marah-marah, bawaannya baperan, dikit-dikit nangis ya, dikit-dikit nyalahin diri sendiri. Itu artinya kondisi pasangan kita sedang tidak waras. Tapi kita harus jadi orang warasnya. Kalau pasangan kita lagi nggak waras begitu, kita ladenin, ya kan? Misalnya, kamu kok nikahin aku kayak gini, gitu. Habis itu aku menyakitin, udahlah aku mati saja, Mas, gitu. Sebagai pasangan, ya wes mati aja sono, ya aku juga jadi nggak ribet, gitu kan ya. Lah, ini orang gilanya jadi ada dua, gitu. Nah, bahkan saya dengan eksplisit kadang-kadang saya ngomong gini, bentar, kamu tuh kayak lagi stres deh, kamu lagi nggak waras. Ya udah, saja sih biasanya kalau suami saya lagi marah, lagi stres, lagi dikit-dikit ini itu salah, anak saya aja lagi cuci piring juga diomelin gitu ya. Saya pasti selalu bilang sama anak-anak saya, bahkan sama diri saya sendiri, sabar ya, papa lagi nggak enak hatinya. Udah jangan macem-macem, kita diem aja, nggak terlalu banyak aneh-aneh lah di rumah. Jadi kita kasih waktu kesempatan buat pasangan untuk waras kembali. Kita bisa sentuh dia lagi gitu. Ya, karena kadang-kadang memang ada yang banyak pasangan yang maksudnya belum menikah, akan menikah dan sudah menikah. Itu problemnya juga adalah ketika pasangan yang satu lagi sedang marah, diladenin gitu, disamber lagi gitu ya. Ini saatnya nih untuk kita berantem gitu lah, jangan. Kalau secara komunikasi justru ini yang akan membuat pasangan itu nggak akan pernah mencapai tujuan komunikasi yang sehat, ya karena sudah terbiasa untuk saut-sautan, untuk teriak-teriakan, ya. Jadi ketika salah satu sudah teriak, salah satu sudah lagi emosi luar biasa ekstrim, kita diam, kita dengarkan saja. Makanya tadi ilmu mendengarkan itu luar biasa. Dan kita dengarin aja dia curhat apapun, tidak usah terprovokasi yang tadi ya. Kok itu sih,
gila, siapa bilang aku bener? Nah, nggak usah. Dulu aja, biarin dia sampah dulu, dia nyampah dulu. Udah selesai, udah capek. Ya udah, jadi maunya gimana? Ya. Jadi kita kayak memberikan waktu, kesempatan, sama kita juga coba tanyakan apa yang kira-kira dia pikirin, apa yang kalau kita bisa sanggupi, kita bisa wujudkan, silahkan. Tapi kalau tidak bisa, bilang bahwa saya cuma bisa segini nih, gimana? Dan negosiasi. Tapi nadanya harus rendah juga, karena kita harus bilang warasnya. Ya, nah itu biasanya kalau udah latihan kayak gitu, terus kemudian tanpa sadar pasangan juga akan belajar untuk bisa menahan diri juga, mendengarkan juga ketika kita sedang eskalasi emosi kita lagi jelek banget gitu misalnya. Nah, jadi kan lama-lama tanpa sadar sama-sama ya, sama-sama sebenarnya gitu ya. Tapi kita mesti kasih contoh dulu. Oke. Baik, berarti ini menjawab pertanyaan mengenai ini Bu Dandridge, karena banyak pertanyaan juga yang masuk bagaimana menghadapi pasangan yang lagi marah, yang lagi mutung, ngambek, begitu ya. Berarti ketika salah satu pasangan dalam kondisi kurang waras atau lagi nggak enak hati, berarti kita harus jadi orang yang warasnya ya. Iya, Oke, siap. Nah, tapi bagaimana kalau pasangan tuh kerjanya begitu? Ada masalah ngambek gitu ya. Ngambek, kemudian ngambeknya itu bukan hanya sehari, kadang-kadang berhari-hari, sulit untuk diajak untuk berdiskusi, berkomunikasi untuk masalah yang sedang lagi kita hadapi, begitu. Jadi apakah kita akan harus jadi orang yang menunggu dia waras dulu gitu, tapi dia nggak waras-waras, gimana ya Bu Dandridge? Iya. Ini juga PR ya. Jadi punya pasangan yang tukang ngambek ya Bu ya. Kadang-kadang mungkin yang hobinya silent treatment. Oke. Ya kan sebenarnya kan kita masih tahu dulu kalau pasangan kita kasih kita silent treatment, mendiamkan kita nanya pun kita terang-terang nanya dia pun dia diamkan gitu ya. Tidak ada bahasa nonverbal sekalipun ya. Kadang-kadang kan ada yang masih lumayan ngangguk-ngangguk, geleng-geleng gitu kan ya. Yang perlu kita ingat adalah silent treatment itu adalah sebenarnya bentuk hukuman dari pasangan buat kita, ya. Jadi kalau namanya hukuman berarti ada sesuatu yang salah yang sudah kita lakukan terhadap dia atau yang dia persepsikan bahwa itu nggak sesuai dengan harapan dia. Entah aku, entah kata-kata, entah sikap. Nah, berarti kitanya yang coba cari tahu dulu kemarin saya ngapain ya sama dia. Kalau misalnya kita nggak nemu juga, karena kan namanya juga nih persepsi pasangan ya, kita sih ngerasanya kita nggak maksud begitu kok gitu ya. Cuma kan pasangan kita suka ajaib ya. Jadi saya nggak tahu nih dia tersinggungnya di mana gitu. Nah, ini kadang-kadang ada teorinya juga nih Mbak Dia. Kadang-kadang kita mesti jadi kadang-kadang kita harus mengadakan monolog dulu. Kita ngomong dulu sendiri. Jadi di depan pasangan gitu ya. Kita bisa aja ngomong gitu. Aku tahu kamu kayaknya marah sama aku, kayaknya banyak yang kamu nggak suka dari aku. Cuman masalah nggak tahu, karena niatku nggak kayak gitu. Buat kasih tahu aku salahnya di mana supaya aku bisa perbaikin. Wah, itu biasanya kata-kata sakti ya. Nggak kasih tahu saya salah di mana supaya saya perbaiki. Kalau nggak tahu gimana saya bisa perbaiki ya. Kita nggak terang-terangan bilang langsung minta maaf ya, karena yang penting kita tanya dulu ya, kita tanya. Biasanya sih kalau ditanya ini resep untuk beberapa pasangan, ujung-ujungnya akhirnya yang si ngambek ini sih akhirnya ngomong gitu. Ya habis kan giniin aku, titik ya, singkat. Kan lumayan ya udah dapat ilmunya gitu ya Bu ya. Yang itu oke. Emangnya kamu maunya gimana sih? Nah, tanya dulu maunya gimana, harapannya dia apa sih gitu. Jadi bukan kita selalu bertanya bahwa emang kamu kemarin kenapa sih, kan aku nggak maksud begitu, aku kan maksud begini, kamu tuh sensitif ya, jadi kritik lagi, diam lagi dia. Tapi kita lebih banyak tanya gitu, kamu maunya gimana sih, kamu ngarepin aku tuh harusnya gimana, coba. Ya kan kamu harusnya begini Mas, singkat kan. Oh kayak gini supaya apanya, supaya maksudnya apa ya? Ya kayak gitu. Kamu tuh kayak nggak tahu aku aja. Gitu. Kita masih waras ya, meskipun kita divaksin, meskipun kita kita tetap harus senyum, ya. Oh kayak gitu. Ini kayak ngadepin anak kecil sebenarnya. Karena kan lagi ngambek mode on itu tuh sebenarnya seperti perilaku anak kecil sebenarnya ya. Nah,
Habis kita udah tahu, baru, oh saya ngerti, ternyata kamu maunya begitu. Oke, sorry. Nah, baru boleh ngomong sorry kemarin, aku tuh begini, maksud aku gini. Tapi maaf nih kalau sampai itu tidak sesuai dengan harapan kamu. Nah, udah. Perkara habis itu pasangannya masih diem, perkara habis itu dia masih apa kayak ya gitu. Setidaknya sudah ada penyampaian, itu kan komunikasi ya. Sekali ada penyampaian bahwa, oh harapan kamu begini, aku kemarin maksudnya begini. Nah, biarkan pasangan mencerna. Kita nggak perlu maksa dia harus ngomong sama kita saat itu. Ya udah, biasanya kadang saya tinggal. Ya udah kalau udah gitu, ya udah deh. Ya maksud aku gitu, maaf ya, gitu. Udah. Biasanya text time-nya cuma sedikit gitu. Karena kan setidaknya sudah ada komunikasi. Ini tuh kayak semacam konferensi pers gitu ya. Jadi jelaskan gini, oh maksud saya nggak begini, oke. Kalau gitu saya noted, saya catat. Gitu. Udah menunjukkan bahwa mungkin buat pasangan kita udah nunjukin bahwa oh pasangan saya mau coba cari tahu dan dia mau coba klarifikasi ternyata. Ya. Beda kalau misalnya kita di silent treatment, terus kita ya udah gengsi-gengsian, ego-egoan aja. Ya, ada yang mau memulai komunikasi. Padahal sebenarnya sedang pihak yang meskipun dia yang dihukum, pihak yang di silent treatment kan, terus dia yang bicara, sebenarnya itu adalah pasangan yang paling positif kalau menurut saya. Ya, itu pasangan yang paling bisa menjadi gurunya komunikasi dalam pasangan. Sedangkan kalau dua-duanya ngambek, satu ngambek terus satunya jadi ngambek, itu ada yang jadi guru komunikasi di antara mereka. Mulai kan soalnya ya, nggak ada role modelnya dulu. Gitu. Itu yang justru semakin mematikan keintiman gitu. Karena udah lagi ya udahlah gitu. Nah, yang sebenarnya yang ngambek-ngambek ini juga saya pikir kalau dia terbiasa untuk apa ya? Terbiasa untuk ngambek, ini juga perlu diajarkan bagaimana caranya supaya dia daripada ngambek karena itu useless ya. Kalau ngambek itu jadi racun, mendingan dia mesti belajar untuk ngomong. Gitu. Nah, itu makanya kenapa kayaknya kita perlu belajar untuk lebih asertif ya Mbak Dia. Iya. Kadang-kadang berharap kita diem, pasangan kita tuh ngerti semuanya, ngerti salahnya di mana, ngerti pikiran. Seperti mind reader gitu ya, cenayang. Bisa gitu ya. Aneh-aneh aja. Oke, baik. Nah, ini sudah ada yang raise hand nih, Mbak Dinar. Terima kasih sudah bergabung di sini ya. Tadi saya belum sempat menyapa. Silakan, Mbak Dinar. Assalamualaikum, Ibu Diah. Ibu Den, apa kabar? Saya benar. Hai. Iya. Terima kasih sudah mempersilakan saya, Ibu Diah. Ini kebetulan menarik sekali ya topiknya. Saya jadi kayak kuliah lagi sama Ibu Den. Dulu mahasiswa beliau, aduh, udah ini banget, udah lama ya Bu. Oke, ini Bu, menanggapi terkait dengan penjelasan tadi Bu Den yang lagi membahas mengenai pasangan yang sering ngambek gitu ya Bu. Ini kebetulan saya juga baru merasakan di beberapa hari terakhir ini, tapi memang bukan sama pasangan ya Bu. Ini mohon maaf kalau keluar dari konteks pasangan, tapi saya pikir kalau komunikasi kan bisa dalam hubungan apapun ya, Ibu Den. Ini mudah-mudahan ini bisa jadi insight juga buat saya. Nah, ini kebetulan partner yang saya hadapi ini memang kalau dari segi emosional itu cukup sensitif gitu. Nah, ketika ada satu permasalahan, entah kenapa ya akhirnya saya bisa menyimpulkan ini kok sering banget playing victim gitu loh Bu. Jadi misalnya pun diberikan kesempatan untuk berkomunikasi, dia bilang, oke, saya mau meluruskan, ini begini, begitu, begini. Tapi ujung-ujungnya adalah, ya salah adalah salah orang lain gitu ya. Meluruskannya bukan untuk refleksi ke diri sendiri bahwa, ya saya juga punya kekurangan yang harus diperbaiki dan lain sebagainya. Meluruskannya adalah, oh ini karena kamu begini, jadi lebih menyudutkan orang lain yang pada akhirnya bikin konflik juga semakin memanas gitu ya, karena banyak yang disudutkan akhirnya sama yang bersangkutan. Lalu yang jadi problemnya adalah Bu Den, setiap kali melakukan komunikasi itu selalu dibarengi dengan derai air mata, menangis ya, agak-agak dramatik gitu loh Bu. Jadi kadang kami ini harus gimana sih, maunya seperti apa gitu, diperlakukan seperti apa. Komunikasi segimanapun
ya seringkali saya lakukan gitu ya Bu, se-soft apapun tadi yang Bu Den ajarkan juga didengarkan dulu, ditanya dulu maunya apa, masalahnya di mana, salah kami apa, kekurangan kami apa. Tetapi nampaknya ujung-ujungnya sama seperti itu Bu, jadi orang lain yang salah, air mata jadi andalan gitu ya, yang akhirnya bikin kami juga merasa, aduh memangnya ini sebegitu menyakitkan kepada dia kah sampai dia nangisnya sampai terisak-isak gitu ya Bu. Nah, jadi sampai sekarang memang saya belum dapat harus bagaimana nih Bu gitu ya, karena setiap hari ketemu sama partner yang demikian, partner kerja, komunikasi akan terus bersama, tapi kan di pekerjaan juga pasti ada beberapa hal yang tidak akan sama gitu ya Bu ya, ada beda pendapat, adu argumen dan lain sebagainya. Kalau dari saya pribadi hal itu ya normal gitu di pekerjaan, di hubungan gitu. Nah, tadi yang seperti Bu Den jelaskan, bagaimana caranya kita menjadi dewasa aja untuk menyikapi pola komunikasi, memahami emosi, dan lain sebagainya. Nah, tapi gimana nih Bu, kalau misalkan yang bersangkutannya nih, yang aduh kok nggak nyambung ya gitu, jadinya stuck aja gitu loh Bu, jadi ujung-ujungnya kami yang minta maaf, oke ya udah, kami minta maaf gitu, dengan berbesar hati kami minta maaf. Tapi nanti next ada masalah lagi, derayan air mata itu muncul lagi. Ya, seperti itu. Mohon petunjuknya Ibu Diah dan Ibu Denrich. Terima kasih. Ya, Silakan Bu Denrich. ini perkaranya cukup pelik ya. Tapi sebenarnya gini, sama mungkin ini bentuknya juga sama sih sebenarnya Dinar, seperti dengan apa ya, dengan pasangan kita yang lain. Ini pasangan bisnis, ada pasangan cinta juga gitu. Yang pasti kan kita masih tahu dulu kalau dia polanya seperti itu setiap kali kita ngajak komunikasi serius, berarti betul tadi catatannya adalah dia immature ya, belum dewasa, belum berani untuk refleksi mengakui kesalahan dia, sehingga dia selalu ibaratnya tuh kalau orang nanya memberikan pesan ke dia tuh langsung tutup diri gitu ya, kayak ngumpet gitu di dalam cangkang gitu. Nah, sebenarnya kan problemnya adalah bisa jadi dia tidak bisa refleksi karena sebenarnya dia sudah tahu kalau dia itu memang apa ya, istilahnya tuh insecure lah, ya, tidak merasa yakin dengan diri sendiri. Saya tuh apa sih? Saya tuh cuman kecil gitu. Jadi begitu dikritik, begitu diajak bicara itu udah langsung ngerasa terancam gitu, ya. Saya pernah punya nih, pernah punya hubungan dengan orang seperti ini, ya. Yang pasti kalau memang polanya seperti itu, berarti kita mesti stop cara respon kita tadi gitu. Misalnya tadi kan kalau dia udah nangis, berderai air mata, ujung-ujungnya kita merasa bersalah, merasa nyakitin dia, kita minta maaf, ya. Berarti kita mesti pelan-pelan coba untuk nggak minta maaf dulu. Karena itu adalah pola yang dia minta. Ya kan? Dengan kekurangan dia pengen jadi lebih besar, lebih menang, sehingga orang lain yang akan ngaku salah ke dia. Ya kan? Nah, berarti minta maafnya di-cut dulu gitu. Kalau kita ajak bicara dia nangis, kita diamkan dulu. Diamin aja. Liatin dia gitu. Kan lama-lama dia juga jadi risih sendiri ya. Terus stop gitu ya. Udah habis stop, udah bisa diajak ngomong belum? Saya biasa gitu. Udah bisa diajak ngomong loh. Tapi kita santai ya, meskipun mungkin masalahnya cukup pelik, tapi kita ajak santai dulu. Udah bisa diajak ngomong belum? Udah gitu misalnya, masih terisak-isak gitu ya. Kalau dia terisak-isak nangis lagi, diemin lagi aja gitu. Jadi berarti kalau mengajak bicara dia perlu waktu yang panjang. Mbak Dina perlu spend mungkin 2 jam lowong, ya. Nah, intinya sampai dia capek nangis sendiri. Tapi kan dia harus tahu bahwa saya nangis for nothing. Saya nggak dapat apa-apa. Ini pola belajar sebenarnya ya. Habis sudah capek gitu ya, udah bisa ngomong belum? Udah gitu, misalnya udah gitu. Oke, saya tuh cuma tanya loh, kamu mengapa? Kamu apa sih yang bikin kamu begini-begini gitu? It's okay, nggak apa-apa, cerita aja. Sama-sama bereskan. Nah biasanya kan pengajaknya itu pertama dulu. Intinya, yuk kita sama beresin yuk, ini masalah kita bersama. Padahal itu masalahnya dia gitu ya. Cuman kita bilang aja itu masalah kita bersama gitu. Supaya dia belajar untuk ngungkapin dulu. Begitu dia ngungkapin pertama kali masalahnya dia apa, yuk kita beresin sama-sama. Kita kan kasih pelajaran bahwa
tuh kan nggak kenapa-kenapa kok gitu. Karena kadang-kadang ada orang yang udah takut duluan, takut dianggap di label sesuatu gitu. Nah, jadi kita ajak dulu. Nah, besok-besok kalau udah terbiasa, lama-lama barulah kita bicara bahwa ini soal kamu pribadi. It's not about gitu. Dicampur-campur pakai bahasa Betawi ya. Jadi gitu. Karena dia harus belajar dulu bahwa nangis itu percuma. Nangis itu akan bikin kita jadi kasihan sama kamu. Ini kan sebenarnya kan kayak pengemis rasa iba gitu kan. Harapan kalau dia sedih, dia dikasihanin, dia akan diampuni dosanya. Gitu. Padahal nggak seperti itu, Ferguso gitu ya. Nah, jadi dia diajarin gitu dulu, Dinar. Terapkan pola belajar, kita terapkan konsekuensi, ya kan? Dia sudah tenang, kita baru ajak bicara. Sama seperti pasangan. Kalau pasangan kita nangis, pasangan kita marah tadi, lagi nggak waras, ya itu sama sisi sebenarnya kayak orang nggak waras. Kita diemin dulu aja gitu. Kita menjadi orang warasnya, nggak usah ngikutin dramanya dia. Kalau ngikutin drama ya polanya akan gitu. Karena kenapa? Sesimpel anak kecil ya. Oh, tahu nih kalau nangis nanti gue dapat permen. Kalau gue nangis gue dibeliin gitu. Ya udah selesai gitu. Ya udah. Jadi kita mencoba jadi terapis sedikit gitu. Oke, menarik nih Mbak Dandridge. Karena saya pernah baca nih, kalau nggak salah quote dari Dan Siegel ya. Mengatakan bahwa pada dasarnya otak itu suka yang namanya koneksi. Tetapi karena trauma membuat itu ada permasalahan di otak sehingga untuk orang yang trauma ini sulit untuk menjalin hubungan. Nah, termasuk dalam mendirikan rumah tangga nih, ada juga relate dengan pertanyaan-pertanyaan. Berarti setiap orang itu mungkin punya inner child, punya masa lalu, demikian Mbak Dandridge. Dan mungkin jadi permasalahan ketika untuk menjalin komunikasi yang baik lah seperti itu. Kira-kira yang pertama, bicara tentang masa lalu, inner child kita, harus nggak sih kita ceritain ke pasangan? Yang kedua, bagaimana caranya menghadapi pasangan yang memang punya inner child atau trauma, supaya dia juga memahami begitu. Karena seringkali juga dalam pengalaman saya, mereka nggak sadar ya, bahwa mereka itu punya trauma. Jadi sebenarnya trauma aware seperti itu. Silakan, Bu Dandridge. Aduh, soal inner child ini memang menggemaskan ya. Kalau ditanya, ini apakah kita perlu nggak cerita soal masalah trauma kita sama pasangan? Kalau kita menyadari itu terlebih dahulu, sebelum kita punya pasangan, ya lebih baik kita beresin dulu. Langsung, nggak usah punya pasangan. Nanti kalau punya pasangan, saya baru nanti sembuhin gitu. Kalau saya nggak punya pasangan, ngapain saya sembuhin? Salah gitu ya. Kadang ketika masalah itu belum disembuhkan, ujung-ujungnya kita ketemu pasangan yang salah. Karena kan kita masih bawa-bawa beban, kita masih bawa-bawa keeroran tadi yang nggak bisa connect, sehingga kita pasti ketemu dengan pasangan yang keliru, pasangan yang nggak tepat. Pasti ketemu sama orang masalah juga, yang serupa dengan kita, atau masalah berbeda ya, kita jadi kayak saling melengkapi gitu ya. Kemudian, atau kita ketemu masalah, ketemu pasangan yang akan melakukan hal yang sama dengan trauma itu, gitu ya. Jadi itu malah bikin hidup kita makin kompleks. Jadi kalau sebelum punya pasangan sudah tahu, selesaikan. Kalau sudah punya pasangan gimana? Coba cek lagi, jangan-jangan selama ini saya kalau berantem sama pasangan saya nih gara-gara inner child saya nih masalah, atau gara-gara trauma saya. Kalau ya udah, kalau menurut saya sih lebih baik ngomong sama pasangan. Supaya apa? Supaya pasangan kita itu jadi merasa bahwa kita itu ada usaha loh untuk berjuang demi relasi itu. Apalagi kalau udah relasinya udah yang modelnya kalau berantem itu udah kayak rutinitas gitu ya. Kalau tiap Sabtu nggak berantem tuh rasanya aneh. Nah, ketika kita ngomong sama pasangan misalnya, yang kayaknya aku begini deh, aku baru ingat aku tuh pernah begini. Kayaknya aku perlu menyelesain gitu. Kamu mau nggak dukung? Kamu mau nggak support aku? Istilahnya coba bantu cari psikolog dong, atau mungkin cari konselor, atau mungkin anterin aku ketika konseling gitu ya. Saya yakin pasangan kamu kalau misalnya dia adalah orang yang tepat, dia pasti akan ngomong oke gitu, dan dia pasti akan happy kalau kita sepertinya berjuang gitu ya untuk relasi itu buat dia, buat kesejahteraan bersama lah ibaratnya. Jadi ya tergantung nih konteksnya, sudah punya pasangan apa belum. Ya. Syukur-syukur nih kadang-kadang kita sudah tahu problem kita apa, kita ngelihat jangan-jangan pasangan kita juga punya masalah gitu. Karena saya sebenarnya menurut saya tidak ada manusia yang tumbuh
dengan sempurna banget tuh nggak ada, nggak mulus banget tuh nggak ada. Dan saya saat mulai sadar itu ketika dulu saya pernah berpikir, wah saya jadi psikolog berarti masa kecil saya tuh sempurna. Enggak. Jadi psikolog itu kadang-kadang mungkin karena kita sudah dimatangkan dengan pengalaman kehidupan kita pribadi. Cuman bedanya kita survive, kita coba untuk beresin, ya istilahnya makanya rawat jalan ya, gitu ya, sambil teori, sambil kita belajar sembuh, ngerawat jalan itu, dan ujung-ujungnya kita bisa kayak semacam sharing, gitu, semacam sharing gimana gitu sama konseling kita. Nah, jadi kalau menurut saya kalau ada, makanya kenapa sekarang banyak sekali tumbuh yang namanya konseling pasangan, konseling pranikah gitu ya. Itu kadang-kadang ada hal-hal yang mereka pikir bukan masalah besar, tapi ternyata mungkin itu bisa jadi duri di hubungan mereka ketika mereka menikah. Mereka cuma pikir bertengkarnya biasa-biasa aja gitu ya, masalah ini masalah itu. Tapi kadang-kadang waktu konseling itu kan kayaknya ketemu aja gitu ya, setelahnya di mana wah, kamu kayaknya waktu kecil kamu begini ya sama orang tua kamu ya. Iya kok ibu tahu gitu ya. Nah, kamu juga begini, makanya kalian tuh jadi suka berantem. Oh gitu. Nah, pasti jadi ada selingannya. Karena saya yakin juga setiap orang tua nggak ada yang sempurna juga. That's why bisa jadi masa kecil kita pun pasti juga salah sedikit, colek-colek dikit pasti. Gitu. Kira-kira gitu sih, Bu. Oke. Wow, banyak sekali nih. Saya sampai ngangguk-ngangguk. Ini tandanya saya menyerap ya, Mbak. Absorb. Abis itu ngangguk-ngangguk sambil buat catatan-catatan. Kalau lapar berarti menerima pesan. Ya, habis ini kayaknya harus makan nasi. Padang. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mbak Dandridge. Jadi setiap pasangan kemudian itu pasti punya yang namanya kebutuhan ya. Kemudian bagaimana nih caranya menyampaikan terutama dalam hal ini kebutuhan seksual kita. Nah, mungkin kan setiap pasangan itu beda ya. Contohnya saya ingat sekali waktu ketika kami di awal pernikahan, kami menjadikan ini bahan pembicaraan supaya klop, supaya tahu, jadi memenuhi begitu. Nah, bagaimana cara mengkomunikasikan ini? Karena mungkin biar bagaimanapun ada latar belakang agama, latar belakang keluarga, culture yang anggap ini kayaknya tabu, misalnya istri harus ngikutin begitu ya. Nah, itu bagaimana tuh Mbak Dandridge untuk mengkomunikasikan hal ini? Silahkan. Nah ini juga kekomplekan isu ya, salah satunya juga intelektual. Karena ya kalau saya ngelihat sih Mbak Dia sekarang ini, zaman-zaman sekarang ini kayaknya anak-anak muda sekarang tuh sudah aware loh. Kalau yang namanya seks itu penting. Jadi memang bukan sesuatu yang tabu ya. Nah, ini yang pasti ketika kalau sebelum menikah, itulah pentingnya kenapa mereka harus belajar juga dari observasi, belajar juga dari gerak-gerik pasangan, ya. Kan kalau secara seksualitas kan sebenarnya kan nggak cuma hanya bicara soal hubungan seksual aja gitu kan ya, tapi lebih ke bagaimana sikap perilaku seksual, misalnya gandeng, nyentuh, ya kan, pegang tangan atau kissing gitu. Dari situ kita udah bisa lihat tuh batasnya di mana gitu. Itu satu, mesti observasi, kita mesti aware, jangan ya kayak kacamata kuda gitu ya, udah pacaran aja. Nah, ketika mau menikah, ini bukan berarti saya bilang harus eksperimen uji trial error dulu ya, bukan, tapi sepertinya kita mesti bicara sama pasangan, kira-kira apa yang dia harapkan. Karena balik lagi kan ini kan harapan. Kalau udah menikah, kita udah sah, kita udah halal gitu ya. Kamu harapannya apa sih? Gitu. Ya, kamu maunya gimana gitu kan? Itu juga masuk misalnya kalau untuk teman-teman Muslim kan mungkin ada harapan suaminya nanti suatu saat kamu pakai jilbab misalnya gitu. Itu pasti ada gitu. Nah, itu juga semua yang harus dibicarakan karena kalau menurut apa ya? Itu hal-hal prinsip yang perlu dibikin jadi kayak kesepakatan yang informal sama pasangan. Ya, contohnya misalnya ya saya ngeliat kemarin ada pasangan yang belum menikah sebenarnya, Muslim, terus mereka udah pengen ngomongin itu, cuman butuh orang di tengah ya, karena mereka kayaknya risih gitu loh Bu, ya gitu. Lucu juga gitu, jadi mereka ngomongnya tuh tersipu-sipu gitu, padahal saya pertanyaannya vulgar. Saya nanya sama yang laki-laki, kamu tuh expect-nya berharap tuh berhubungan seksual sama istri kamu tuh berapa kali?
dalam seminggu. Dia ngomongnya belak-belakan gitu ya. Terus laki-laki itu malu-malu gitu, ibu kok nanyanya kayak gitu sih, lah kan katanya mau buat kesepakatan, hayolah gitu ya, biar pasangan kamu tahu seberapa besar dorongan seksual kamu. Ya. Dia bilang ya 3 kali lah Bu selang-seling gitu. Kenapa harus selang-seling? Saya bilang, saya sampai nanya, kenapa harus selang-seling gitu ya? Ya supaya nggak capek, supaya nggak bosen gitu ya. Kalau malah jadi bosan katanya gitu, digas terus. Oke gitu ya. Nah yang perempuannya gimana dengan selang-seling seperti itu gitu kan? Nanti kamu mau berdua mau bekerja ya kan? Sesuaikan untuk kerja kalian. Jadi harus realistis. Suami maunya segitu, istri setuju, sesuaikan dengan waktu kerja kalian. Istri pulangnya jam 9 malam, nggak bisa, nggak realistis. Ntar ujung-ujungnya istri kamu jadi stres gitu, capek. Gila, gue udah pulang begini, gue mesti menyepakati ya sesuai dengan kesepakatan. Saya mesti jadinya saya mesti menepati janji. Padahal yang hubungan seksual itu kan harus sesuatu yang datang dari dalam diri, memang pengen kangen pasangan, bukan karena jadwal ya. Terus sampai dibikin di kalender, dicek checklist gitu kan enggak gitu ya. Nah, itu sesimpel itu sebenarnya. Jadi lebih ke nanya gitu ya. Kalau buat teman-teman yang mungkin malu nanyanya vulgar begitu, ya paling tanya gitu. Misalnya nanti kalau nikah kamu pengennya kita tuh deketnya tuh sebagai apa sih? Kan nanyanya baru maset-maset dikit ya. Kita pengennya tuh deketnya kayak gimana sih? Kamu butuhnya aku bertingkah laku seperti apa? Kan kadang ada suami yang pengennya tuh istrinya seksi di rumah. Ada yang suami yang inginnya yang penting istrinya wangi karena dia mengutamakan penciuman gitu ya. Tapi ada juga yang senang secara visual. Jadi kalau bisa kamu di rumah jangan pakai daster dong, apalagi daster batik. Entah kayak mak lu loh gitu. Padahal daster tuh baju yang paling nyaman ya. Iya, daster itu memang andalan banget sebenarnya ya Mbak ya. Nah, itu diomongkan gitu ya. Karena kalau menurut saya anak muda zaman sekarang jauh lebih open soal itu. Nah, bagaimana dengan kita ya Ibu ya, yang seumuran itu umur 40 50. Ya kita mesti aware dengan komentar suami sebenarnya. Ya. Kayak kemarin ini suami saya sempat komen gitu. Ini kebetulan suami saya lagi work from office ya, jadi saya bisa ngomong bebas. Jadi kamu tuh pakai daster melulu. Kamu tuh aku ngelihat kamu tuh kayak ngelihat nyokap lu gitu. Saya sampai oke. Nah, apakah kita harus tersinggung? Ya. Tapi kalau menurut saya kalau kita lihat secara positif adalah suami kita nggak mau kita terlihat old, terlihat tua gitu. Karena dia kalau ngelihat kita pakai daster kayak ngelihat nyokapnya saya gitu, ngelihat mertuanya gitu kan. Saya jadi, nah kalau kita tanggepin secara negatif, ujung-ujung kita jadi ngambek. Kita jadi benci dengan tubuh kita jadi benci dengan apa yang kita suka dengan daster itu gitu ya. Tapi saya ngelihatnya kalau kita ngelihatnya secara positif adalah oh iya oke ya udah besok-besok aku nggak pakai ini gitu ya. Kalaupun saya pakai daster, kalau dia lagi dinas atau kalau dia lagi yang ini kayak kerja di kantoran gitu ya, lagi pas work office, saya pakai daster gitu. Tapi kalau ada dia, saya usahakan tidak pakai yang daster. Tapi kan kadang-kadang suka kelupaan ya Mbak ya. Namanya juga kenyamanan gitu ya. Saya cuma jawab, aduh, soalnya nyaman banget itu daster. Apalagi yang udah lama. Oh iya, makin tipis makin enak ya Mbak ya. Nah, cuman kan sebenarnya kan masalah komunikasi aja gitu. Dan bagaimana kita melihat sisi positifnya gitu. Karena kadang-kadang kita kan ngerasanya kan kita jadi kayak dihina gitu sama pasangan. Tapi sebenarnya mungkin pasangan ingin menyadarkan bahwa kamu tidak setua itu sayang. Please jangan pakai daster. Kamu lebih cantik. Nah, sebenarnya kan kalau pasangan kita belajar untuk mengungkapkan bahwa yang kamu tuh lebih cantik loh kalau pakai celana pendek yang kemarin sama atasan itu misalnya dibandingkan ini. Mungkin akan jauh lebih tersampaikan ya. Gitu. Sama ketika saya juga ngomong sama pasangan saya akan ngomong bahwa kayaknya baju ini lebih bagus pakai dengan yang pasangannya ini loh. Kalau pakai yang ini jadi kelihatannya kurang oke. Nah, bahasa itu kan pemilihan bahasa penting banget tuh, Mbak. Dibandingkan kita bilang, kamu kok jelek banget sih hari ini pakai bajunya gitu. Langsung piring terbang ya kalau dibilang jelek. Iya,
Iya, entar malah kita disambit sama bajunya gitu ya. Tapi kalau kita kayaknya baju ini kita selamatkanlah salah satu ya. Kalau bajunya lebih bagus atau celana lebih bagus, kita bilang ini kayaknya lebih bagus pakai celana kemarin itu deh. Gitu. Kayaknya itu macam nawarin tapi nggak maksa juga. Tapi ya you know lah gitu. Iya. Oke. Wow, ternyata sudah hampir jam 10 menit lagi. Saya sambil ngeliat ke atas, ngeliat jam di atas. Ada 2 pertanyaan nih, Bu Dendri, sebelum kita tutup ya. Jadi terkait dengan tadi kebutuhan, kita perlu nggak sih tahu bahasa cintanya pasangan? Menarik, bahasa cinta. Yes, banget. Ini bahasa cinta itu kan sebenarnya universal ya Mbak Diah ya. Saya cukup shock waktu itu ada yang bilang itu kan hanya untuk orang-orang yang Kristen gitu. No. Bahasa kasih itu sebenarnya lebih bicara soal masalah kebutuhan sebenarnya. Kebutuhan yang universal. Nah, memang kalau bahasa kasih itu sebenarnya salah satu cara komunikasi untuk memperjelas kebutuhan kita dan pasangan sebenarnya. Kalau dulu kan kita ngomongnya apa? Ya kan, gue kan senangnya dipeluk-peluk gitu, dipegang-pegang. Tapi kan maknanya jadi negatif ya. Coba kalau saya ngomongnya, kalau saya bahasa kasihnya itu physical touch gitu. Pasti gitu. Coba kalau ngomongnya saya kan senangnya dipegang-pegang, kesannya murahan banget ya. Nah itu masalah bahasa juga betul. Masalah. Nah, yang menarik adalah dari bahasa kasih ini atau love language ini kan ada 5 ya, Bapak. Ini ada physical touch tadi, ada receiving gift, terima kado. Terima kado tuh kayak rasanya terbang ke atas gitu ya, terbang kemana-mana. Terus ada word of affirmation, ada yang senang kata-katain, dikatakan positif. Terus ada act of service, ya, bikinin kopi, pas lagi pulang dibikin teh, jadi pijit-pijit, itu senang banget, ya. Sama yang terakhir itu, nah kan saya lupa. Sebentar. Saya juga pikir. Quality time. Oh iya, quality time, betul. Nah, quality time. Nah, ini kadang-kadang buat tiap orang kan beda-beda. Syukur-syukur kalau kita ketemu pasangan yang sama atau mirip, ya. Tapi masalahnya banyak yang berbeda. Kayak kemarin tuh ya, saya ketemu pasangan yang beda banget. Yang satu physical touch, yang satu word of affirmation. Jadi ketika yang perempuan tuh yang physical touch tuh malahan, yang laki-laki yang word of affirmation. Jadi ternyata yang perempuan itu jutek, nggak pernah muji suaminya. Suaminya dianggap dia dingin karena nggak pernah peluk dia, gandeng dia. Semua harus perempuan yang memulai dulu. Jadi kesannya perempuan. Saya ngerasa kok jadi cewek agresif banget sih Bu. Apakah saya hypersex katanya sampai begitu. Nah, ini berdua akhirnya saya rukunkan dengan bahwa gini, kalau kita tahu pasangan, saya tanya sama suaminya, tahu nggak istrinya itu physical touch? Tahu Bu. Nah, istri tahu nggak suaminya itu word of affirmation? Tahu Bu. Oke. Kalau udah tahu, terus kalian ngapain? Saya tanya dong. Terus kata suaminya gini, ya saya sedih Bu, soalnya istri saya nggak pernah muji saya. Padahal saya itu ngerasa saya bisa bisa bayar semua tagihan, saya bisa bikin dia happy, dia mau jalan-jalan kemana saya penuhi, mau begini-begini ini, tapi kok dia nggak pernah muji saya ya? Jadi perempuan saya tanya, ya iya sih dia bisa begitu, cuman saya merasa saya tidak berharga karena saya nggak pernah dirangkul, dipeluk depan orang, saya merasa jadi kayak nggak dianggap. Saya merasa dia jijik sama saya. Kenapa sih nggak pegang-pegang saya? Kan saya istrinya. Nah, dari 2 ungkapan itu, dari 2 cara mereka mengungkapkan pendapat mereka, saya ngelihatnya gini. Nah, Bapak sama Ibu sudah sama-sama tahu bahasa kasihnya, tapi Bapak Ibu itu seperti cuma nunggu pasangan itu melakukan dulu buat Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah tahu bahasa kasih kita dan bahasa kasih pasangan, yang paling penting itu adalah bagaimana kita memenuhi bahasa kasih pasangan dulu. Jadi Bu, tolonglah Bu, sesekali bolehlah manja-manja sama si Bapak, bilang Bapak Ibu tuh beruntung punya suami kayak Bapak, bertanggung jawab, ngurusin keluarga, nggak mangkir, nggak selingkuh, bayarin semua bills. It's not easy ya Bu ya bayarin semua bill. Bayarin kartu kredit juga lagi ya kan? Nah, kayaknya kalau Ibu udah muji Bapak begitu, saya jamin Bapak juga jadi nepsong sama Ibu, saya bilang. Karena Ibu
Karena mungkin di Bapak juga jadi ngerasa karena saya terpenuhi, makanya saya jadi memenuhi kebutuhanmu juga. Tapi kalau saling tunggu-tungguan, mau sampai kapanpun, nggak akan selesai-selesai. Betul. Ya, Mbak. Nah, itu. Jadi kalau kita udah tahu kasih pasangan, kita harus ya sebaiknya kita mulai. Kayak tadi ya Mbak ya, kita tunjukkan dulu, kita kasih contoh, kita yang kasih, kita yang atur alur komunikasi kita, supaya pasangan kita ngerti. Kan dia ngikut. Gitu. Nah, yang penting dilakukan secara konsisten aja gitu. Dan terus si istri nanya, gimana Bu kalau saya puji-puji dia terus abis itu dia nggak sentuh-sentuh saya? Ya. Bilang gini, emangnya Ibu pernah nyobain Ibu puji-puji dia suami terus suami nggak ngapa-ngapain Ibu? Belum sih Bu, ya iya. Berarti kan sama-sama egois ya. Dia gini, saya nggak mau ngelakuin, saya mau tunggu dulu dia ngelakuin apa ke saya. Kalau dia nggak ngelakuin gitu. Karena kalau saya ngelakuin, nanti saya nggak dipenuhi sama dia, saya rugi. Relasi itu bukan bisnis masalahnya, bukan untuk rugi. Tapi siapa yang memulai dulu, itulah yang akan dapat hasilnya duluan. Gitu. Oke, itu yang harus kita ingat ya, sahabat Improve. Jadi siapa yang memulai itu duluan akan mendapatkan hasilnya juga duluan. Oke, keren banget. Jadi mulai sekarang kita cek-cek yuk bahasa kasihnya kita, bahasa cintanya kita. Kalau saya itu physical touch dengan words of affirmation. Jadi suka banget dipuji, walaupun saya lecek gitu ya, tetap pengennya dipuji. Jadi kalau udah pergi-pergi di mobil, mulai suami Noli bilang, cantiknya. Dia bilang pakai bahasa-bahasa Singkawang tuh, saya senang ketawa, padahal saya tahu, padahal nggak juga gitu. Oke, terima kasih banyak. Nah, pertanyaan yang terakhir, terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh Mbak Dinar tadi nih, Bu Denrich. Kalau tadi Mbak Dinar dengan rekan kerja, nah kalau ini dengan mertua, bagaimana ya Bu Denrich ya, dengan mertua, play victim, kemudian ada lempar masalah ke orang yang membantu, kemudian bagaimana caranya? Karena saya memahami pasti ini terkait juga nanti ada hubungannya ya, pasti ya berdampak terhadap hubungan kita dengan suami begitu. Bagaimana Bu? Silahkan. Iya, mungkin ini PR yang paling terbesar, apalagi kalau kita tinggal bersama. Kalau tidak tinggal bersama kan artinya komunikasinya lebih, kesempatannya lebih sedikit, sehingga mungkin konfliknya bisa lebih sedikit juga dihindari, ya. Pasti hal pertama yang saya selalu ceritakan ke teman-teman yang konsul soal masalah dengan mertua, yang pasti saya tanya dulu, gimana relasi kamu dengan pasangan? Ini urusannya sama si ibunya pasangan atau bapaknya pasangan. Jadi harus kita beresin dulu adalah komunikasi kita dulu dengan pasangan. Udah sehat belum? Karena percuma kita sehatin komunikasi kita dengan mertua, tapi kita masih kedebuk sama pasangan. Kami mawon, ujung-ujungnya apa? Ujung kita tetap berantem lagi sama pasangan gitu. Jadi, beresin dulu komunikasi kita dengan pasangan. Kita perlu memberikan informasi kepada pasangan bahwa saya juga peduli loh sama ibumu, sama orang tuamu, sama ayahmu. Ya, jadi tolong, maksudnya apapun yang saya lakukan itu demi kebaikan, bukan maksudnya untuk menyakiti mereka. Sebenarnya kan itu yang perlu kita komunikasikan. Ya, jadi aku tuh sayang loh sama ibumu, tunjukkan dengan perilaku, gitu ya. Misalnya beliin makanan kesukaan, yang simple-simple aja gitu sebenarnya, atau sekedar telepon mertua, nanyain keadaan kondisi dia, ya, nanya ibu sama ayah butuh apa, kirim, kalau tidak serumah, kalau serumah bawain aja, nggak usah banyak ngomong. Taruh aja makanan kesukaan di meja gitu. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu ibu, bunda aku bawain ini ya, gini, malah jadi kesannya kayak menjilat. Lebih baik taruh aja. Paling akan menikmati ini dari siapa? Oh, dari si ini gitu. Nah, biarkan dia belajar kebaikan itu secara tidak langsung. Karena itu energi positifnya harus ditransfer, ya. Nah, kalau komunikasi dengan pasangan kita oke, apabila kita punya konflik sama mertua, pasangan itu bisa jadi teman yang kompak buat kita gitu. Aja sih problemnya gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin bahasa singkatnya apa? Kita perlu backup pasangan. Jadi kalau mertua kita punya masalah dengan kita disalah-salahkan, pasangan
bisa melihat kita secara objektif. Ya, Oke. beda loh kalau kita punya masalah sama pasangan, terus kita masalah lagi sama ibunya, otomatis kan darah lebih kental ya daripada surat nikah. Jadi pasti Betul. dia akan melihat bahwa oh iya nih, gue juga masalah sama istri gue. Sekarang gue masalah, Iya. lu yang punya banyak masalah. Nah, Betul. salah gitu ya. Nah, kita perlu memastikan dulu bahwa kita oke dengan pasangan, kita cara komunikasinya yang tadi ya, kita banyak dengerin, sehingga pasangan kita rekam sama kita, sehingga apapun yang terjadi, kita bisa jadi tim yang bersama gitu. Justru kita bisa dapat partner yang bisa membantu kita mengatasi masalah, karena kan gimana pun juga pasangan kita anaknya, yang lebih ibunya, ayahnya seperti apa, sehingga kita bisa bikin rencana strategi yang bisa bantu untuk mecahin masalah gitu. Bukan malah keruh gitu, tapi malah jadi kita jadi kompak gitu istilahnya. Itu, Mbak. Oke, wow, Masya Allah. Rasanya 2 jam itu nggak berasa ketika saya lihat, sudah mau 2 jam, ternyata sudah mau jam 11 karena jam dinding tepat di atas saya. Jadi saya harus lompat dulu ke atas. Oke. Waduh, gimana sahabat Improve? Give emoticonnya dong. Bagaimana nih yang dirasakan, yang didapatkan? Saya merasanya tuh amat sangat penuh ya, baik secara perasaan saya, begitu. Kemudian juga secara kognitif saya juga, dan siap insya Allah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita di keluarga, kemudian juga dengan pasangan terutama. Jadi istilah untuk ngajak suami turut kerja urusan rumah tangga, mudah-mudahan jadinya mudah nih ngajakin dia ikut-ikut turun ke dapur atau ikut peduli terhadap urusan anak dengan tips-tips tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Denrich, yang saya pikir insya Allah akan bisa kita apply nih di rumah kita tanpa nunggu esok-esok hari. Oke, baik Bu Denrich, untuk lebih memantapkan closing statement-nya nih, saya persilahkan untuk kami di sini. Oke, yang pasti prinsip pertamanya yang perlu kita ingat adalah tadi ya, komunikasi butuh 2 orang, bisa gantian bicara supaya masing-masing bisa paham, itu 1. Yang kedua, yang waras ngalah. Karena yang ngalah itu biasanya yang menang justru malahan ya. Ngalah bukan berarti kalah, tapi kalau dalam komunikasi yang ngalah itu justru yang jadi orang positif, orang waras. Ya. Udah itu aja Ibu. Pasti diingat deh kalau yang waras ngalah. Itu pasti udah keinget. Ya, ini saya ingat banget nih, yang waras ngalah, yang waras ngalah. Oke banget. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Masya Allah, saya ucapkan kepada Bu Denrich yang telah membersamai 2 jam yang keren banget. Saya aja matanya berbinar-binar, senyum, begitu kemudian memikir, ngangguk-ngangguk, nyatet. Habis ini kayaknya makan nasi padang 1 porsi gitu ya. Karena apa yang disampaikan ini amat sangat bermanfaat buat kita nih. Supaya apa? Pernikahan ini panjang. Harapan kita akan terus nih bersama. Dan tetap saja, walaupun pernikahan saya sudah 24 tahun, mungkin ada yang 50 tahun, tetap saja perlu yang namanya berusaha untuk terus belajar ya, Bu Denrich, untuk saling memahami. Sebelum foto session, sambil silahkan buka-buka kamera, kemudian tacap-tacap secara tulus dari Improve Education Consulting. Saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita yang keren banget, Ibu Denrich. Semoga banyak kebaikan ya Allah anugerahkan kepada Ibu dan juga keluarga, sehat, urusannya dipermudah. Kemudian nanti buat Ibu dan juga teman-teman yang akan liburan, happy holiday. Nah, saya juga sebagai moderator, host dari kegiatan ini, dari Improve Education Consulting, juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sahabat Improve yang sudah hadir. Bulan depan insya Allah kita akan ada lagi setiap bulannya Improve Webinar atau Improve Online Talk Show dengan topik-topik yang akan menarik juga dengan narasumber yang mumpuni juga. Dan untuk kegiatan-kegiatan Improve dalam waktu dekat ada Improve Talent Holiday Program, di mana kami mengajak adik-adik usia mulai dari 8 hingga 12 tahun untuk gabung bersama, yang mana tutornya adalah kakak-kakaknya yang usia remaja. Misalnya ada kelas cooking class, ada juga menggambar, ada juga menulis, begitu ya. Nanti kami akan infokan secara japri, mohon berkenan untuk menerima info tersebut. Oke, sekarang kita foto dulu. Oh ya, dan jangan lupa follow IG-nya Ibu Denrich. Ya, saya sudah nih. Makanya saya bilang saya fansnya beliau. Jadi follow, ikutin banyak sekali
edukasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan menyenangkan yang saya baca, kemudian saya juga sampaikan kepada, kalau jika bicara tentang anak-anak atau bahkan kepada klien-klien saya. Karena dengan makin banyak kita menyerap ilmu, belajar, ya saling melengkapi sebenarnya. Oke, jangan lupa ya ikuti IG daripada Ibu Denrich dan juga Improve Education Consulting. Oke, open camera please. Nanti Mbak Nova dari Improve yang akan foto. Mbak Nova, silakan suaranya. Ya, Bu. Sebentar, kita ada berapa slide, Mbak Nova? Kita ada 2 slide di sini, Bu. Ya, kami di depan, jadi agak bermasalah. Oke, gayanya gaya gimana nih? Bebas ya? Boleh. Gaya bebas, boleh. Ya, boleh gaya Saranisa, lebih suka soalnya drakor, boleh juga. Silakan. Dihitung. Ya. Ini sih ada 1 slide aja ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, sekali lagi Saranisa. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua? Satu lagi. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak semuanya. Salam sejahtera untuk semuanya. Salam sehat. Selamat siang. Selamat makan siang. Bye. See you semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih.